Bab 1371. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang. Sebelumnya, Chu Feng masih menduga bahwa orang-orang yang tinggal di Medan Taisang adalah burung pipit mawar atau burung jinwu. Sekarang tampaknya itu sama sekali bukan hal yang sama. Sarang burung gagak emas dibakar sampai mati. Ini adalah leluhur yang masih hidup yang bermain dengan api. Dia jelas merupakan dewa sejati. Dia juga burung abadi yang diturunkan ke dunia. Tanpa diduga, mereka semua mati dengan menyedihkan. Tentu saja, tebing itu juga pasti sangat istimewa, dengan api aneh yang tak terbayangkan di dalamnya. Sekarang tampaknya burung pipit mawar dan burung jinwu tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Makhluk apa yang tidak aktif di Jedi dan termasuk keluarga mana mereka? Di medan yang tak terduga, kabut menggulung, seperti tirai surga, yang tidak terlihat dan tidak nyata. Di kabut yang membubung, pasti ada yang tidak diketahui yang tidak aktif, tetapi Chu Feng tidak bisa mundur. Menurut catatan dalam buku kuno, dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Wus, suara udara yang pecah melintas, dan seekor binatang buas berlari dengan liar. Kecepatannya terlalu cepat, banyak pohon di gunung itu tumbang di kedua sisi dan meledak terus-menerus. Daun-daun menjadi bubuk dan bebatuan berubah menjadi puing-puing. Itu, ikan. Chu Feng tercengang. Dia tidak percaya bahwa binatang buas yang bergegas lewat dari hutan gunung tadi adalah hiu besar. Setidaknya itu terlihat terlalu mirip. Tidak ada air, tidak ada laut, ia berenang melalui kehampaan, membuka mulutnya dan membawa sekelompok orang melintasi udara. Itu adalah tunggangan. Cahaya api menyala, lalu terbakar dan berdetak kencang. Hiu istimewa itu mengayunkan kepala dan ekornya di hutan gunung di depan, menjadi lebih aktif dan penuh energi. Ada api di luar medan Taisang, dan ia berenang lewat dan masuk jauh ke dalam gunung dan sungai. Ho, ledakan sonik itu memekakkan telinga dan menderu lewat. Sebuah pesawat ruang angkasa lewat, dan sekelompok orang lain bergegas ke pegunungan, membangkitkan api biru dan naik ke langit. Chu Feng terbang keluar dari sinar cahaya di matanya. Dia menyadari bahwa dalam beberapa hari terakhir, semua kelompok etnis mengambil tindakan dan membuat gerakan besar. Mereka seharusnya memiliki firasat bahwa era kekacauan telah tiba dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Beberapa makhluk sebagian besar memiliki tujuan yang sama dengannya dan datang ke sini untuk berevolusi. Lagi pula, itu bukan rahasia di sini. Monyet bertelinga enam telah memperhatikan di sini untuk waktu yang lama, dan rencananya sangat matang. Banyak keluarga yang kuat tahu bahwa jika mereka mengasah tubuh asli mereka di sini, begitu mereka bertahan hidup dan tidak mati di tungku tertinggi, mereka akan memiliki peluang besar. Ledakan, pesawat ruang angkasa itu jatuh dan menabrak tumpukan puing. Percikan api memercik kemana-mana. Beberapa makhluk keluar darinya dan memasuki medan Taisang. Jelas, di medan seperti itu, nilai medan magnet sangat tidak normal, fluktuasi medan sangat dahsyat, dan semua pesawat akan sangat terganggu. Kekosongan itu bergolak, dan gelombang energi yang kuat melonjak, seperti tsunami. Itu naga sungguhan. Tidak, itu sebenarnya cacing tanah. Itu terlalu besar. Itu setebal tangki air. Itu menggeliat melintasi kehampaan. Itu merah dan dengan sentuhan emas. Itu datang dari luar gunung, seperti langit. Itu sangat luar biasa dan kuat. Dan itu juga seekor kuda, membawa sekelompok makhluk melintasi kehampaan. Cacing tanah emas merah ini terbang di atas kepala Chu Feng dengan cepat. Puff, sepotong besar lumpur jatuh di langit, tidak jauh di depan Chu Feng. Gumpalan sebesar itu cukup untuk mengubur orang di dalamnya, dan itu terciprat dengan lumpur dan air. Chu Feng bereaksi cepat dan menghindari keluar. Dia tiba-tiba berubah warna. Di mana lumpur ini? Itu kotoran cacing tanah. Itu datang kepadamu. Jika Anda ceroboh, Anda akan menjijikkan. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan berlumpur di tanah. Cacing tanah emas merah itu pergi, dan beberapa orang tertawa ringan darinya. Mereka tidak meminta maaf dan tidak peduli. Beberapa orang bahkan saling membenci, saling berbisik, menunjuk, dan berdiri menyendiri di atas untuk melihat leluconnya. Itu keterlaluan. Apakah Anda ingin mati? Itu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Cahaya dingin Chu Feng berkelap-kelip di matanya dan menatap ke udara. Hei, apa yang kamu lihat? Kotoran itu tidak jatuh padamu. Gumam seorang gadis yang tidak puas. Yang membuat orang tak tertahankan adalah bahwa Chu Feng belum berbicara.
Seseorang di cacing tanah emas merah merasa tidak puas terlebih dahulu dan menyalahkan Chu Feng karena menatap ke sana. Ingin mati, Chu ingin minum. Begitu cacing tanah emas merah mengayunkan ekornya, ia telah pergi. Ia cepat dan menghilang ke kedalaman gunung. Seseorang di serangga ganas itu membujuk teman-temannya dan berkata, "Jangan membuat masalah. Jika kalian memasuki medan Taisang, jangan membuat masalah." Cahaya elektromagnetik itu menakjubkan, seperti kilat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah jangkrik, mengepakkan sayapnya yang transparan dan menderu lewat, dengan badai elektromagnetik di seluruh langit. Itu sangat besar, membawa beberapa orang melintasi langit, bukan ke medan Taisang. Kelompok lain datang. Wajah Chu Feng sedikit berubah. Dia menemukan bahwa ada banyak orang dengan tujuan yang sama dengannya. Beberapa tidak terlihat seperti orang yang jian menurut pakaian mereka. Dia pikir itu akan berubah. Semua jenis setan ternak dan hantu keluar, dan semua jenis makhluk berlomba-lomba untuk muncul. Chu Feng melangkah maju. Ia sedang menenun identitasnya. Sekarang ia tidak bisa dipanggil Chu Feng atau Cao De, kalau tidak ia akan terbunuh. Ia telah menyebabkan banyak masalah di 3 sisi medan perang. Sudah diketahui umum bahwa ia membunuh dan memakan burung berkepala 9, dan keluarga Yuan telah menyinggungnya dengan menyedihkan, bahkan membunuh dewa mereka. Sekarang, ia tidak dikatakan sebagai musuh bersama di dunia, tetapi ia hampir menjadi duri di mata beberapa kekuatan besar. Jika ia berani muncul di sini, itu akan sangat berbahaya. Namaku Zhou Zhengde. Ketika transformasiku berakhir, itu akan terjadi ketika Raja Chu Feng datang ke dunia. Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memperlihatkan kakinya. Segera, ia akan dapat menggunakan serbuk sari dari 3 biji. Pada saat itu, ia merasa bahwa ia dapat melambung dalam kekuatan, dengan cepat meningkatkan dirinya dan memandang rendah lawan-lawannya. Dom sementara, hanya untuk melesat lebih tinggi. Di pegunungan dan hutan, api berkobar, tetapi tanaman-tanaman khusus ini tidak terbakar dan masih terpelihara. Misalnya, wisteria, dengan kilau metalik, cukup ulet. Ada juga Pinus tiexian, batang besi hitam dengan kulit tua yang retak, tetapi tidak terbakar. Ini adalah spesies pohon terkenal yang berakar di daerah api magmatik. Ketika Chu Feng berjalan melewatinya, api itu tak terbatas, dan api gunung dengan berbagai warna di hutan gunung melonjak, hampir menenggelamkannya. Untungnya, energi dan api di sini dapat menahannya. Tentu saja, ini juga karena keistimewaannya sendiri. Evolusionis biasa tidak dapat menginjakkan kaki. Di sini masih pinggiran, melintasi gunung yang sangat besar, di mana ada gunung, lembah, dan lembah rif besar, dan akhirnya mencapai bagian depan medan Taisang. Banyak makhluk telah datang ke daerah ini untuk waktu yang lama. Semakin banyak orang dapat memiliki lusinan orang. Dan semakin sedikit orang hanya memiliki 2 atau 3 orang, semuanya berdiri di satu sisi. Setelah perhitungan yang cermat, ada lebih dari 20 kekuatan, yang juga mewakili kelompok etnis terkuat. Mereka memilih murid-murid yang luar biasa untuk datang ke sini. Orang-orang ini sangat istimewa. Mereka semua adalah elit. Beberapa dari mereka telah dikandung sejak lama. Dalam arti tertentu, mereka adalah anak-anak langit dan bumi. Baru sekarang dia bangun dan dibawa keluar. Beberapa dari mereka adalah keluarga penyendiri Yang Jian, yang jarang hidup. Murid-murid mereka dibesarkan di tanah alami mereka sendiri, di medan khusus, dengan spiritualitas daging dan darah yang menakjubkan. Mereka baru lahir sekarang. Misalnya, ada cabang keluarga Tao tubuh emas tandus yang berbeda. Dagingnya tak tertandingi di dunia. Sulit untuk menemukan lawan. Itu adalah keluarga yang sangat rahasia. Seseorang datang hari ini. Keluarga Tao sudah menjadi salah satu yang terbaik, dan varian mereka, keluarga tandus yang berbeda dan keluarga Tao tubuh emas, secara alami mengerikan. Tidak jauh dari sana, ada juga keluarga besar Buddha Leiyin, yang bahkan lebih mengejutkan. Dikatakan bahwa yang ini telah lama punah. Hari ini, seseorang juga muncul. Dikatakan bahwa bagian atas dari metode pernapasan tertinggi dari keluarga Buddha diciptakan oleh keluarga Buddha Dalayin. Chu Feng menghirup udara dingin. Dia memiliki telinga yang cerah dan semangat yang kuat. Secara alami, dia mendengar diskusi di sana dari kejauhan dan tahu kelompok etnis mana yang datang. Selain itu, ada ras di atas langit, yang bukan milik matahari, dan beberapa orang datang ke sini untuk bersaing memperebutkan peluang. Pada saat istimewa ini, sebelum tren umum akan memasuki titik balik, semua kelompok etnis ingin meningkatkan diri.
Ada lebih dari 20 kelompok etnis, termasuk keluarga Yuan. Keluarga yang kuat ini, yang menganiaya keturunan Kaisar Surga dan menganiaya keluarga Yusang, memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka juga mengirim seseorang untuk datang. Selain itu, ada juga orang-orang dari kebangsaan Heng, yang memiliki potensi sebagai kelompok etnis terkuat di Yangjian. Di kejauhan, seekor cacing tanah berwarna merah keemasan mengayunkan tubuhnya. Di sebelahnya, ada 4 pria dan 2 wanita, semuanya menunjukkan warna yang berbeda dan menatap Chu Feng. Oh, salah satu wanita berambut hijau tersenyum. Kulitnya seputih salju dan matanya cerah. Dia menunjukkan warna menggoda. Jangan memanjakan diri sendiri, lakukan tugasmu di sini. Seorang pria muda mengingatkannya. Begitu, tetapi pria ini benar-benar menarik. Dia hampir terkubur dalam kotoran cacing tanah. Kurasa dia bau. Hihi. Wanita itu tersenyum dan tertawa, sedikit tidak bermoral. Wajah Chu Feng tidak terlalu tampan, tetapi dia tidak memperhatikannya untuk saat ini. Jenggot ini tidak mungkin seperti ini. Dia harus meminta penjelasan. Kerumunan berdiri di segala arah seolah menunggu sesuatu, dan tidak ada yang berbicara. Chu Feng tidak terkecuali. Dia tidak ingin menjadi berbeda atau menjadi kasau. Sebaliknya, dia berdiri diam di samping. Dengan cara ini, setelah menunggu selama 2 hari, semua orang sangat sabar. Selama periode ini, beberapa kelompok etnis datang. Misalnya, dalam keluarga kera bertelinga 6, monyet Mitian dan saudara perempuannya Miking benar-benar muncul. Mereka ingin datang ke sini untuk membuat lompatan dalam hidup dan dilindungi oleh orang-orang kuat dalam keluarga. Selain itu, Chu Feng juga melihat seseorang dalam keluarga raja, keluarga Mo. Pada awalnya, Chu Feng bertarung dengan sengit dengan anak-anak keluarga Mo di air terjun Peri Tongtian, membunuh 2 murid mereka, dan kemudian dikejar dan dibunuh oleh mereka. Akhirnya, dia sangat marah dan marah. Namun, dia menggunakan pengikutnya di prasejarah kuno untuk membuat keributan besar atas keluarga Mo dari keluarga raja. Tak lama kemudian, pupil mata Chu Feng mengecil, tetapi dia menutupi keanehannya dengan baik. Dia sangat terkejut karena dia melihat seorang kenalan. Dia adalah seorang wanita, penampilannya manis dan mengharukan, perawakannya sempurna, kecantikannya pantas untuk kecantikan nasional dan wangi alami, dan berpakaian sangat klasik, seperti wanita dari istana. Ini adalah seorang kenalan, Jiang Luoshen. Chu Feng tidak percaya itu adalah dia. Dia yakin dia benar. Ini adalah Dewi Nasional di bumi di dunia bawah kecil. Di awal perubahan langit dan bumi, dia juga memiliki semua jenis skandal dengan Chu Feng. Sahabatnya Xia Qianyu memiliki kencan buta dengan Chu Feng, tetapi sebagai hasilnya, ada semua jenis kesalahpahaman, yang mengakibatkan semua jenis berita hangat tentang Chu Feng dan Jiang Luoshen. Dia juga memasuki matahari dan muncul di sini. Chu Feng mengamati dengan saksama. Jelas bahwa Jiang Luoshen bukanlah protagonis pejalan kaki, tetapi hanya pengikut. Dia mengikuti seorang wanita di belakangnya. Wanita muda itu sangat cantik dan kuat. Dia tidak tahu identitasnya. Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat berpikir banyak, karena kedamaian di area terlarang telah hancur, dan akhirnya sesuatu terjadi. Kalian telah menunggu. Terdengar suara dari kedalaman medan Taisang. Ini adalah hari keempat Chu Feng datang ke sini. Jelas, orang-orang yang datang sebelum dia telah lama meminta untuk bertemu dengan Tuan di sini, tetapi mereka tidak melihat makhluk-makhluk itu keluar sampai sekarang. Di jadi tertinggi, sebuah kereta perang muncul dari keburaman. Kereta perang itu sangat tua, diselimuti oleh napas pembuat zaman, dan perlahan melaju ke arah luar. Tidak diragukan lagi bahwa area terlarang ini luar biasa. Semua makhluk di langit menunggu dengan sabar, yang berbeda dari tempat lain. Ho, setumpuk buku surgawi jatuh dari langit dan jatuh di depan semua orang. Sebuah suara datang dari kereta perang tua dan berkata, ini adalah beberapa deskripsi medan Taisang. Jika kalian ingin masuk, kalian akan memiliki kesempatan yang sama. Pikirkan baik-baik, orang-orang bodoh. Buku ini terlalu tebal, tingginya 1 kaki belum lagi yang lain. Chu Feng, sebagai peneliti lapangan, sedikit pusing. Siapa yang bisa menyelesaikan tumpukan buku lapangan yang tingginya lebih dari 10 kaki dalam waktu singkat? Tidak hanya di dunia bawah, ada pepatah yang mengatakan bahwa lapangan 10 kali lebih sulit daripada evolusi. Bahkan di matahari, saya setuju dengan gagasan ini. Tidak peduli seberapa berbakat dan berbakatnya seseorang,
dibutuhkan waktu evolusi 10 kali lipat untuk mencapai prestasi yang sesuai di bidang yang sulit ini. Dapat dikatakan bahwa sudah diketahui bahwa untuk mempelajari lapangan, Anda tidak hanya perlu menakut-nakuti bakat orang, tetapi juga punya waktu untuk bertahan, perlahan-lahan mencari tahu dan memahami. Jadi, sekelompok orang menjadi membatu. Tumpukan buku yang begitu besar benar-benar perlu dipelajari dengan saksama untuk memahami tekstur khusus seperti simbol hantu. Diperkirakan tidak akan berhasil dalam hidup atau mati ini. Chu Feng mengira bahwa dia sudah kuat di bidang ini, tetapi sekarang dia memiliki kepala yang besar. Namun, dia juga memiliki rasa kegembiraan, rasa harapan dan ingin mencoba tantangan, karena dia berbakat di bidang itu dan memiliki perwujudan tertinggi di dunia bawah. Dia telah diuji oleh menara energi di bulan. Langkah-langkah sisa telah kagum dan mengatakan bahwa bakatnya luar biasa. Faktanya, memang benar bahwa pencapaian bidangnya lebih kuat daripada bakat evolusinya. Bahkan, menara energi di bulan juga mengklaim bakat bidangnya, yang unik di zaman kuno. Itu telah menaklukkan koleksi buku besar di sana dalam waktu tersingkat, jauh memecahkan rekor. Dalam hal prestasi, Chu Feng tidak memenuhi bakat itu. Sekarang prestasinya cukup untuk membuat rekan-rekannya dan banyak monster tua menghormatinya. Faktanya, di usia ini, prestasinya unik. Ini benar-benar keuntungan luar biasa dari orang-orang sezaman Chu Feng di bidang tertentu, dan itu terus berlanjut. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang tahu kedalamannya, dan bahkan dia tidak tahu seberapa cepat jalan bidangnya daripada yang lain. Ini adalah tugas yang mustahil. Seseorang segera berteriak. Beberapa orang sudah membaca buku. Yang membuat orang pusing adalah tumpukan buku sebanyak itu, ada yang berupa buku satu baris dan ada yang dikemas. Setelah dibuka, ada puluhan buku yang rapi. Tingginya 1 kaki, panjangnya 1 kaki, dan lebarnya 1 kaki, tumpukan buku sebanyak itu membuat sekelompok elit berbakat menjadi bodoh dan tidak bisa berkata-kata. Apakah ini sengaja menyusahkan orang? Jika Anda tidak bermaksud menyulitkan, siapa yang bisa menyelesaikan penelitian dengan lancar? Chu Feng juga mulai membacanya. Dia sedikit mengernyit. Benar-benar tidak ada jalan pintas. Orang-orang yang berada terlalu tinggi di medan tidak melepaskan air. Sungguh tidak terduga dia menahannya. Pada saat ini, seseorang berbicara di samping Chu Feng dan berkata, "Apakah kamu mengerti?" Tampaknya serius membaca kitab suci rahasia di sini. Sangat cepat untuk menakuti siapapun. Jangan buang-buang sumber daya. Minggir saja jika kamu tidak mengerti. Chu Feng berbalik dan langsung menjadi marah. Itu adalah sekelompok orang, 4 pria dan 2 wanita yang menunggangi cacing tanah emas merah. Pada saat ini, seorang pria datang dan berbicara dengan sangat lembut. Alasan utamanya adalah karena salah satu tim mereka memiliki prestasi tinggi di lapangan dan telah menatap buku perak di tangan Chu Feng. Keluar dari sini, Chu Feng berbicara langsung. Banyak orang melihat ke samping dan menyadari bahwa ada konflik lain di sini. Tidak jauh dari sana, Jiang Luoshen juga melihatnya. Dia layak mendapatkan reputasi Dewi Nasional di masa lalu. Dia sedang mempelajari kode rahasia lapangan dengan beberapa orang, berdiskusi satu sama lain. Yo, aku sangat marah. Orang-orang yang hampir tenggelam oleh kotoran cacing tanah tadi dapat meminta bau busuk dari kejauhan. Senang berdiri di sini, seorang gadis berbicara. Belum lama ini, dia berdiri di belakang cacing tanah emas merah dan mengejek Chu Feng. Rambut hijau gadis itu sebening kristal dan lentur. Dia memiliki gaya yang unik saat menari. Warna kulitnya yang seputih salju, dagu yang tajam, dan mata yang besar benar-benar cantik, muda dan cantik. Namun, mulutnya benar-benar beracun. Dia menertawakan Chu Feng di jalan sebelumnya, tetapi sekarang dia dengan sinis mengatakan bahwa dia bisa mencium bau busuk darinya dari kejauhan. Dapat dikatakan bahwa kata-kata seperti itu sangat berlebihan dan memalukan. Dibandingkan dengan penampilannya yang cantik, kata-kata dan perbuatannya terlalu lancang dan sangat kasar. Chu Feng marah. Bahkan patung tanah liat itu marah. Dia bukan hanya seorang pria dari daging dan darah, tetapi juga seorang pedagang manusia di tahun itu, iblis besar Chu. Dia segera berkata, ada segala macam hal di dunia, segalanya di dunia, tetapi di matamu, hanya ada kotoran dan bau, dan tidak ada ruang untuk hal lain. Kehidupan wanitamu sudah cukup kotor. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menanggapi seperti ini. Jika lokasinya tepat, dia akan langsung membunuhnya,
tetapi di sini terlalu tinggi dan terlalu mencolok, yang tidak baik. Jika Kasau di depan busuk terlebih dahulu, mereka akan terlihat terlebih dahulu, dan akan sulit untuk bertindak nanti. Lebih dari setengah bawang putih. Apa maksudmu dengan mengevaluasi wanita cantik seperti ini? Jika kamu kurang dalam pengembangan diri, segera lenyap, atau kamu akan menanggung akibatnya. Dapat dikatakan bahwa orang yang dihadapi cukup kuat. Teman gadis itu dan pemuda yang bertanggung jawab untuk meminta buku surgawi perak kepada Chu Feng memberikan peringatan langsung dan serius. Dia mengenakan baju besi ungu dan emas, bersinar, tampan, dengan rambut panjang tebal dan mata seperti listrik. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Raja Dewa yang sangat kuat. Ini juga merupakan kebanggaan kelompok itu. 4 dari 4 pria dan 2 wanita adalah Raja Dewa. Mereka tidak kecil, dan cacing tanah emas merah bahkan lebih mengerikan. Setelah mendengar pidato itu, gadis berambut hijau itu cukup tenang dan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tatapan murni dan manis dan berkata, "Aku marah. Hihi, orang-orang hanya mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah dirimu, kamu jelas memiliki bau yang istimewa dan jangan biarkan orang mengatakannya. Bukan kebetulan bahwa Dajin baru saja dianggap sebagai platform kotoran naga oleh Dajin. Bukankah kamu mengatakan Dajin?" Dia menoleh ke belakang, tersenyum dan menepuk raksasa Dajin. Cacing tanah emas merah merangkak di tanah, mengalir dengan kilau emas merah, ukurannya besar, penuh dengan napas energi yang kaya, memberi orang rasa penindasan yang mengerikan. "Pergilah, binatang buas, kamu pantas berbicara tentang kultivasi." Chu Feng hanya memiliki beberapa kata. Itu sederhana dan lugas. Pihak lain tidak memiliki rasa takut. Dapat dikatakan bahwa itu terlalu banyak untuk diprovokasi dan dihina lagi dan lagi. Raungan, cacing tanah merah itu meraung dan mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Tumbuhan dan pohon di sekitarnya hancur dan berubah menjadi bubuk dalam gelombang suaranya. Batu-batu juga melayang dan kemudian meledak. Ini adalah monster yang kuat. Diduga berada di alam surgawi semu. Sekarang ia memancarkan otoritas yang ganas. "Siapa yang kau bicarakan? Apakah kau ingin mati?" Pria berbaju ungu dan emas itu berkata dengan marah, dan matanya semakin indah, mendorong ke depan. "Katakan saja banyak hal dan jangan lakukan apapun. Bunuh saja secara langsung. Kau bisa menggerakkan tanganmu dan tidak pernah bicara omong kosong." Seseorang berbicara di belakang. Itu adalah teman gadis itu dan pria berbaju ungu dan emas. Dia ramping, sangat heroik dan sombong. Dia bergerak langsung dan membunuh masa lalu. Dia tidak berada di alam Raja Dewa, tetapi dia tidak jauh. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, seperti 5 gunung jatuh, dipenuhi dengan gas kuning dan tekanan yang besar. Ini tentu saja merupakan teknik yang luar biasa. Jika Sumi menekan bumi, dia akan menembak Chu Feng sampai mati di tempatnya. Beberapa orang sedikit tergerak. Keterampilan yang mendalam dan luar biasa seperti ini sangat berguna. Keluarga mereka luar biasa dan asal-usul mereka pasti sangat kecil. Dalam sekejap, seseorang mengira bahwa garis keturunan mereka seharusnya berasal dari Baidaoshan. Orang-orang di sana telah menguasai keterampilan yang aneh dan luar biasa, dan menciptakan beberapa karya klasik yang hampir sebanding dengan beberapa karya klasik seperti Buddhisme dan Taoisme. Setidaknya ada 6 atau 7 keluarga penyendiri yang tinggal di Gunung Baidao, di mana bidang Tao yang sangat mengerikan disimpulkan. Itu adalah aliansi yang kuat yang dapat diukur dengan Dao perbaikan dewa, dan jarang lahir. Dikatakan bahwa darah mereka mengalir dengan darah beberapa keluarga kuat seperti keluarga Heng dan keluarga Tao. Yang terpenting adalah mereka telah melahirkan makhluk tingkat Daewo, jadi mereka kuat. Ini adalah murid mereka, datang hari ini. Rune di bidang di kaki Chu Feng berkedip, dengan cepat mundur dan meninggalkan tempat asalnya. Dia takut setelah dia menembak, darah pria itu akan terciprat ke sini, menyebabkan sejumlah besar buku di sini menjadi merah, dan dia adalah orang yang menghargai buku, yang tidak diperbolehkan. Para lelaki berbaju ungu dan emas itu tampak tenang, karena mereka sudah merasakan bahwa napas yang dikeluarkan oleh Chu Feng tidak akan melampaui level dewa, jadi mereka sangat tenang. Namun, di belakang mereka, lelaki berambut merah yang sedang mempelajari lapangan, yang juga merupakan pemimpin mereka, sedang mengamati dengan saksama. Dia adalah seorang peneliti lapangan di antara beberapa orang. Dia adalah pusat dari gadis berambut hijau dan Raja Dewa berbaju ungu dan emas. Dengan senyum manis dan pesona yang tak berubah,
gadis berambut hijau itu berdiri di sana dan berbisik, "Saudara Feng, apakah menurutmu bakat bidangnya tidak normal?" Dia membolak-balik buku itu dengan sangat cepat. Diperkirakan dia membacanya sesuka hati dan tidak bisa dianggap benar. Coba saja, jika dia memiliki prestasi tinggi di bidang itu mungkin akan menjadi perlawanan terbesar kita. Kali ini terlalu besar untuk kalah. Ada surga dan bumi lain di medan Taisang. Kita harus turun tangan akhirnya. Karena itu, cobalah dan bunuh lawan super bidang potensial terlebih dahulu dengan cara kekerasan. Pria berambut merah itu menjawab secara rahasia. Dia datang ke sini bukan hanya untuk melatih diri sejatinya, di tungku abadi tertinggi dan menyadari lompatan kehidupan, tetapi juga untuk memasuki medan terdalam dari keabadian tertinggi dengan misi keluarga yang lebih besar. Dia adalah jenius teratas di bidang yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh beberapa keluarga pertapa di Baidaoshan selama bertahun-tahun. Dia adalah ide untuk memenangkan perlombaan dan menarik penduduk di sini, sehingga dia dapat diperkenalkan ke bagian terdalam dari medan Taisang. Oleh karena itu, untuk semua rintangan, dia harus menghilangkannya dengan segala cara, dan tidak ada kecelakaan yang diizinkan. Belum lama ini, ketika dia berada di jalan, dia melihat rune medan khusus di kaki Chu Feng dari kejauhan dengan mata surgawinya. Dia sangat memperhatikannya, yang tidak dapat ditunjukkan oleh peneliti lapangan biasa. Oleh karena itu, dia meminta gadis berambut hijau untuk memprovokasi dan dengan sengaja menguji. Jika Chu Feng tidak biasa, dia tidak keberatan membiarkan cacing tanah emas merah di tingkat patung surgawi semu tiba-tiba membunuhnya dengan cara yang kejam, dan tidak memberinya kesempatan. Gadis berambut hijau itu mengangguk dalam kegelapan dan berkata, "Baiklah, kita tidak boleh kalah kali ini. Transformasi kita adalah hal kecil. Hal-hal di kedalaman medan Taisang sungguh menakjubkan. Saudara Feng, kau akan berhasil dan memimpin kali ini." Dia sangat yakin bahwa sekarang pemuda itu diduga tidak melampaui tingkat evolusi dewa, dan kebanyakan dari mereka hanya dapat menggunakan metode medan untuk menyelamatkan hidup mereka. Begitu mereka benar-benar maju dan menakutkan, mereka akan membunuh para jenius dan menyingkirkan orang-orang yang menghalangi. Ketika mereka berbicara secara rahasia, mereka berkomunikasi dengan cahaya jiwa, jadi itu terjadi antara petir, batu, dan api, tetapi waktu satu ide hampir mandek. Pada saat ini, Chu Feng mundur dengan menggunakan metode medan, yang secara alami menarik perhatian pemuda berambut merah Baidaoshan, dan pupil matanya mengerut. Pada saat ini, Raja Dewa Semu di pihak mereka telah mengejar dan membunuh masa lalu. Kelima jarinya seperti gunung dan napas kuning tanahnya membumbung tinggi. Itu adalah keterampilan rahasia paling kuat dari Gunung Lima Elemen yang sebanding dengan keluarga Buddha. Ini adalah keterampilan super, inti dari 5 elemen alam semesta dan energi paling kuat yang mengambang di alam semesta. Dapat dikatakan bahwa, mereka yang dilatih untuk kembali ke rumah, bersama dengan kekuatan Ordo, dapat mengangkat tangan mereka dan menekannya. Dengan cara ini, dia juga sangat menghargai Chu Feng. Dia menduga bahwa dia tidak akan melampaui level dewa. Menggunakan keterampilan rahasia seperti itu adalah untuk memaksanya menggunakan metode medan. Namun, dia kecewa. Apa yang dialami Chu Feng saat ini? Menyerang dengan sombong dan membunuh mereka semua. Meskipun Chu Feng ingin tetap rendah hati, dia sedang menungganginya. Apalagi yang harus dia tanggung. Chu Feng tidak menggunakan medan, langsung menjulurkan tangan kanannya, meraih tangan kuning besar seperti gunung 5 jari, dan kemudian menariknya dengan kuat, puff, darah terciprat. Dengan teriakan dan hujan darah yang berterbangan di udara, lengan kanan Raja Dewa Semu itu tiba-tiba patah dan langsung dirobek oleh Chu Feng. Itu cukup tragis. Dalam prosesnya, Chu Feng tidak menatapnya, tetapi menatap gadis berambut hijau itu. Itulah yang ingin dia bunuh. Sangat sedikit orang di generasi ini yang berani mempermalukannya. Si jenius Baidaoshan menjerit getir. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak kejang-kejang dan terhuyung-huyung. Ia hampir terjatuh ke tanah. Sakit sekali. Ini adalah rasa sakit dari lengan yang patah, dan tidak ditebas dengan pisau panjang yang tajam, tetapi langsung dirobek dengan kekuatan kasar dengan cara yang sangat kejam. Hampir tak tertahankan. Ini benar-benar kebalikannya. Ia diperintahkan untuk menyerang dan menghadapi para peneliti lapangan dengan cara kekerasan. Setelah menguji, ia membunuh mereka. Siapa yang bisa menduga bahwa seorang pemuda yang tampak lemah tiba-tiba berubah menjadi binatang buas berdarah, yang akan memakannya hidup-hidup. Di belakang, pupil mata orang-orang itu semua mengerut dan terkejut.
Orang ini tidak hanya diduga memiliki pencapaian luar biasa di lapangan, tetapi juga kekuatannya tersembunyi. Begitu mereka menembak, mereka melihat petunjuknya. Apakah ini seorang master tingkat Raja Dewa? Itu hanya gerakan tatap muka yang mematahkan lengan rekannya. Benar-benar rapi. Di sekitarnya, yang lain diam dan terdiam. Tabrakan berdarah seperti itu membuat semua orang tampak berbeda. Mereka tahu bahwa tempat ini akan penuh dengan persaingan, dan sekarang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak jauh dari sana, sekelompok orang di dekat hiu besar menunjukkan keterkejutan. Mereka juga melihat pemuda itu di jalan. Mereka mengira dia adalah seorang biksu tunggal dengan kekuatan rata-rata. Tanpa diduga, dia mengangkat tangannya dan merobek lengan seorang Raja Dewa Semu. Di kejauhan, keluarga Tao Tubuh Emas Yi Huang, keluarga Buddha Leiyin Agung Yi Huang, semuanya menunjukkan warna yang berbeda dan merasa bahwa mereka tidak terlihat. Chu Feng sangat kuat sehingga dia adalah Raja Dewa yang agung. Meskipun tidak ada wabah penuh sekarang, sangat mudah untuk membunuh seorang Raja Dewa Semu. Bahkan serangan cepatnya tidak menyebabkan bencana alam. Karena dia tidak menggunakan banyak energi ekstrim, dan dia telah dirampok untuk waktu yang lama terakhir kali. Sekarang tubuh raja tidak mudah terbelah oleh guntur. Selama dia tidak bertarung untuk waktu yang lama untuk mengekspos tubuh Raja Dewa yang agung, dia akan baik-baik saja. Bunuh. Di kejauhan, pria berambut merah itu berbisik. Dia telah tidak terlihat sebelumnya. Dia tidak akan pernah membiarkan kecelakaan apapun. Dia sudah lama menduga bahwa bakat Zhou Zhengde di lapangan sangat menakjubkan. Sekarang kekuatannya yang sebenarnya luar biasa, jadi dia dengan cepat memberi perintah mati. Raungan. Dengan raungan keras, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan cacing tanah emas merah bergerak. Tubuh besar itu meledak menjadi cahaya emas merah, yang menyilaukan. Itu seperti naga yang terbang di langit dan bergegas menuju angin Chu. Ini adalah makhluk surgawi semu. Begitu kuatnya sehingga benar-benar dapat menyapu semua musuh di sini. Dalam sekejap, ratusan ribu kilogram batu-batu besar di pegunungan sekitarnya meledak dan berubah menjadi bubuk. Banyak pohon kuno yang menjulang tinggi langsung berakar, terbang ke langit, lalu terbakar dalam napas mereka dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatannya tak terhentikan. Ini adalah Dewa Semu, makhluk terkuat yang diizinkan oleh makhluk-makhluk di Medan Taisang untuk datang ke sini. Tidak peduli seberapa kuat evolusionis datang, dia akan membuat laporan khusus. Jika tidak, itu akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Makhluk-makhluk di kedalaman Medan Taisang akan mengira itu adalah provokasi dan akan menjadi sasaran. Raungan. Dengan raungannya, gunung hancur berkeping-keping, bumi berguncang. Namun, di mana ada medan magnet yang kuat dan medan, itu tidak bergerak. Api di gunung ini berkobar, yang tak tergoyahkan. Bunuh. Pada saat yang sama, gadis berambut hijau dan pemuda berbaju besi ungu dan emas juga melakukannya sendiri, melompat ke cacing tanah emas merah dan membunuhnya dengannya. Pada saat ini, Chu Feng tidak peduli atau takut sama sekali. Dia langsung mulai membunuh Raja Dewa Semu berlengan satu. Dia adalah Raja Dewa yang agung. Jika dia benar-benar ingin keluar, bisakah seseorang yang selevel dengannya menghentikannya? Dengan suara keras, dia hampir saja menyerbu, dan pemuda berlengan satu itu meledak. Chu Feng berjalan melewati hujan darah dan tulang. Ini adalah pembunuhan kota yang paling kuat. Dalam amukan, musuh akan hancur dan hancur. Namun, kekuatan Raja Dewa yang agung dari Chu Feng tidak tercermin di sini. Karena lawannya terlalu lemah dan tidak selevel dengannya, terornya belum menyebar ke segala arah. Orang-orang di dekatnya hanya tahu bahwa Raja Dewanya luar biasa dan tidak dapat menyadari bahwa dia adalah Raja Dewa yang agung. Di belakang, pria berambut merah itu memiliki mata dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dan cacing tanah emas merah meraung dan menjadi marah. Tanpa diduga, seseorang mengabaikan kedatangan Dewa Semu. Di depannya, mereka membunuhnya sebelum dia menyerbu. Apakah mereka tidak berjaga-jaga? Sungguh tidak bermoral. Gadis berambut hijau yang berdiri di atasnya dan Raja Dewa Muda dengan baju besi ungu dan emas juga marah. Rekan merekalah yang meninggal dengan sangat menyedihkan. Ledakan, cacing tanah emas merah tingkat kuasi Tianzun begitu besar sehingga tampak seperti naga sungguhan yang sedang menyelam. Napasnya mengerikan. Ia meledakkan tanah, memercikkan tanah dan batu, dan rune-rune berkedip dengan hebat. Ia memunculkan cahaya api yang menjulang tinggi dan menyentuh beberapa rune di area terlarang.
Di tempat lain, gunung-gunung dan sungai-sungai akan terdampak menjadi abu, dan sungai-sungai dan laut-laut akan mengering. Namun, permukaan di sini hanya sedikit rusak. Chu Feng kehilangan jejaknya. Beberapa orang melihat rune itu berkedip di kakinya dan menghilang. Ia tenggelam ke dalam tanah dan segera muncul di medan di depan. Binatang buas, naiklah ke sini dan aku akan membunuhmu seperti anjing. Chu Feng berbalik dan berdiri di gunung dan berteriak pada cacing tanah emas merah. Di dekatnya, api sedang menyala, yang merupakan bagian dari tungku gosip utama. Dia telah memasuki area api tanah yang ringan. Jarak seperti itu seperti seinci tanah bagi calon dewa. Anda dapat mencapainya dalam satu langkah. Cacing tanah emas merah mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan mengaum. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang. Seluruh area memuntahkan api, semua jenis pohon khusus berguncang, daun-daun hutan patah, dan batu-batu besar berguling. Itu menukik. Hati-hati dengan pola medan. Tai Sang, pria berambut merah di belakang melompat dalam hatinya dan dengan cepat mengingatkannya di sana. Selain itu, dia menembak untuk pertama kalinya. Di antara goyangan tangannya, sebuah tangga gelap terbang keluar, tetapi panjang di telapak tangan, tetapi menyebar dengan cepat, dan membangun menara pelatihan hitam seperti menyeberangi laut. Ini adalah jembatan langit di lapangan. Diklaim dapat menghubungkan semua jenis pemutus arus. Di banyak lapangan, ia dapat berjalan di tanah dan mengubah tempat-tempat berbahaya menjadi jalan. Pria berambut merah khawatir cacing tanah emas merah itu diperhitungkan oleh Chu Feng, jadi dia dapat membantunya membangun jalan di depan dan langsung menuju Chu Feng. Orang lain menghirup udara dingin. Sarana medan orang ini benar-benar luar biasa dan dapat dianggap sebagai ibu kota Tianzong. Anda dapat melihat satu atau dua dari Tong Tianxiao yang dikorbankannya. Itu adalah sesuatu yang ternoda oleh napasnya dan membawa tandanya. Itu dimurnikan sendiri, yang tampaknya mengerikan. Sungguh menakjubkan untuk dapat memurnikan jembatan Tongtian kelas 1 ini di usia seperti itu. Wus, benar saja, dengan jalan beraspal hitam ini, cacing tanah emas merah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bersiul seperti gelombang laut, dan tubuh pangerannya tiba-tiba membunuh Chu Feng. Di belakang, beberapa orang mencibir. Tampaknya mereka telah melihat saat kematian Zhou Zhengde. Bayangkan, bagaimana Raja Dewa menghalangi Dewa Semu. Jarak kekuatan antara keduanya memiliki celah yang tidak dapat diatasi. Pria berambut merah itu berdiri dengan tenang dan melihat ke depan dengan tenang. Sudah kubilang kau bau sekali. Itu hanya panggung kotoran naga. Pasti itu penyebabnya. Mati saja. Gadis berambut hijau itu masih tersenyum, sangat manis, tetapi matanya sangat dingin. Dia berdiri di punggung naga bumi dan menatap Chu Feng, menunggunya dicabik-cabik oleh Master Surgawi Semu. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, Chu Feng lebih tenang dari mereka. Dia berdiri di sana tanpa mengemudi, dan membiarkan cacing tanah emas merah membunuhnya. Namun, pemandangan aneh terjadi saat ini. Tangga hitam ke langit itu tiba-tiba berayun dan terhubung ke sebidang tanah di kejauhan, yang juga menyebabkan naga bumi gagal membunuh dan bergegas ke sana. Ledakan, api membakar seluruh langit dan membumbung tinggi ke langit dari area itu. Pemandangannya mengerikan. Dalam sekejap, pria berambut merah di belakang langsung membakar rambutnya. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia kehilangan suaranya dan berkata, mencangkok ladang dan bertemu satu sama lain seperti kiamat. Dia berteriak, mengejutkan yang lain, dan kemudian terbangun. Kamu membuat ladang okulasi terlebih dahulu. Pria berambut merah itu terkejut. Setelah menatap sebentar, dia langsung memastikan bahwa Zhou Zhengde memiliki cara yang tidak terduga dan mengatur ladang okulasi yang sangat sulit. Orang lain juga senang setelah mendengar pidato itu. Itu bukan ladang biasa, dan mereka yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi tidak dapat mengaturnya. Itu dapat mengubah dunia, sehingga makhluk dan senjata apapun yang dekat dengannya dapat mengubah lintasannya dalam sekejap dan membimbingnya ke arah dan zona khusus. Oleh karena itu, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa bertemu satu sama lain seperti kiamat. Oh, naga bumi meraung dan berjuang keras. Api di sana begitu dahsyat hingga langsung terbakar setelah terjatuh. Api itu diselimuti api dan bergulung-gulung dengan hebat. Bahkan Dewa Surgawi Semu pun tak sanggup menahannya. Siapa yang akan memakan cacing tanah panggang hari ini? Tanya Chu Feng. Ia sangat tenang dan mengamati dengan tenang dari kejauhan. Dengan kekuatannya sendiri,
Sebagai Raja Dewa yang agung, ia mampu melawan Dewa Semu, jadi ia cukup tenang. Raungan, cacing tanah emas merah itu meraung. Ia sangat kesakitan. Api di sana begitu istimewa dan dahsyat hingga semuanya terbuat dari budaya rune. Bahkan jika ia adalah Dewa Semu, ia tak sanggup menahannya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi merah seluruhnya, lalu mengeluarkan aroma daging dan bau gosong, yang begitu mematikan hingga bahkan cahaya jiwanya pun akan menyala. Ini adalah api sungguhan yang dahsyat di medan Tungku Tai Sang Bagua. Nyaris tak ada yang bisa membakarnya. Ia lebih kuat daripada api di daerah pinggiran lainnya, dan entah sudah berapa kali. Ah, di atas cacing tanah emas merah yang berjatuhan, gadis berambut hijau itu menjerit. Bahkan jika patung surgawi cacing tanah emas merah bersinar dan mencoba yang terbaik untuk melindunginya, dia tidak bisa melakukannya. Pakaiannya segera berserakan dan hitam, hampir telanjang. Bagaimanapun, bahkan yang diberkati tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia melindunginya, dia tidak bisa menangkapnya. Ah, gadis berambut hijau itu berteriak. Beberapa bagian tubuhnya robek di tempat. Kulit putihnya bersinar dengan api. Dia meratap dan berguling-guling di atas naga bumi. Pria berbaju besi emas ungu juga berteriak. Baju besi Raja Dewa yang bersinar terbakar dan runtuh di tempat, lalu hancur. Dia dipenuhi api dan berguling-guling di tempat kesakitan, dia akan mati dengan menyedihkan. Di kejauhan, pupil mata pria berambut merah itu mengecil. Dia tahu bahwa dia bertemu dengan karakter Tianzong yang sangat mengerikan di lapangan. Bakatnya tak tertandingi. Dia mencangkok lapangan dalam waktu yang sangat singkat. Itu benar-benar mengejutkan dan caranya terlalu mengerikan. Chu Feng tenang dan melihat naga bumi surgawi semu berguling dan meraung. Cacing tanah emas merah menghancurkan bumi, mengaduk fluktuasi energi yang hebat, dan mengeluarkan bau panggang yang kuat. Adapun dua orang di punggungnya, itu bahkan lebih menyedihkan. Itu hanya film pendek-pendek. Itu hampir hilang. Rambut gadis berambut hijau itu terbakar, dan banyak tempat kering dan retak. Bahkan dengan perlindungan harta rahasia keluarga, sulit untuk memberikan banyak efek. Banyak orang senang dan tidak bisa tidak mundur. Hanya saja membunuh musuh Zhou Zhengde terlalu mudah. Dia membantai Dewa Semu, gadis berambut hijau itu menjerit. Wajahnya yang dulu putih dan sebening kristal kini menjadi gelap, bibirnya kering, dan rambutnya yang halus pun hilang. Dia tidak lagi cantik, khawatir akan hidupnya, matanya ketakutan, kesombongan dan keangkuhannya sebelumnya menghilang, dan dia tidak lagi memiliki ekspresi santai untuk mengejek orang lain. Boom! Naga bumi itu menggeliat, tubuhnya yang merah dan emas bersinar, dan berbagai simbolnya padat. Dia berjuang keras dan ingin naik ke udara dan melarikan diri dari lautan api. Namun, api di area ini begitu mengerikan sehingga membentuk pola yang teratur, yang terjalin di tanah, terang dan indah. Itu seperti sepotong tali peri yang mengikat cacing tanah merah emas. Dia tidak memiliki cara untuk turun dari tanah dan hanya bisa merangkak. Namun, api itu melesat ke langit, dan api besar itu mengerikan. Energi yang kaya membakar banyak lubang besar di tubuhnya, dan bau terbakar keluar, dan bau daging pun menghilang. Dalam sekejap, naga bumi Tianzun yang semu itu terluka parah. Namun, serangga ganas itu sangat setia dan selalu melindungi pria dan wanita itu. Lingkaran cahaya merah keemasannya menyelimuti kedua orang itu dan menyelamatkan hidup mereka. Kalau tidak, gadis berambut hijau dan pria berbaju zirah ungu dan emas, bahkan Raja Dewa, tidak akan pernah selamat dan akan terbakar menjadi abu. Namun, ini sama sekali bukan jalannya. Dalam waktu singkat, mereka masih harus menghancurkan wujud dan jiwa. Kakak Feng, tolong aku! Teriak gadis berambut hijau itu. Matanya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Dia sangat takut. Dia adalah kebanggaan surga pada hari kerja. Seluruh dunia tampaknya berputar di sekelilingnya. Tetapi sekarang, menghadapi ancaman kematian, dia mendapati dirinya begitu tak berdaya dan lemah sehingga hidupnya akan segera berakhir. Dia tidak ingin mati. Dia menangis dan meminta bantuan, karena dia tahu bahwa Qi Feng dari Bai Daoshan adalah seorang jenius lapangan teratas yang datang dengan tugas yang diberikan oleh aliansi dan memiliki harta rahasia lapangan yang langka. Di kejauhan, mata Qi Feng dingin, dan kemudian pupil matanya mengerut. Tentu saja, dia tidak ingin melihat gadis berambut hijau dan Raja Dewa muda itu mati mengenaskan, dan dia tidak ingin melihat naga bumi hancur di sini terlalu dini. Namun,
Harta karun di tubuhnya adalah untuk memasuki bagian terdalam dari area terlarang. Sayang sekali untuk mengekspos dan menyia-nyiakannya sekarang. Karena harta karun rahasia itu hanya digunakan beberapa kali saja. Bas, akhirnya, dia melakukannya dan menawarkan gulungan gambar hitam seperti jubah. Itu penuh dengan urat emas putih. Itu bersinar dan menyebar untuk menutupi pegunungan di depan. Kaos hitam, ini sangat aneh dan kuat. Setelah menutupi di sana, itu mengaburkan cahaya api dan menekan rune api di medan. Harimau putih melahap langit, telanlah. Teriak Qi Feng. Dia membuat gerakan yang menentukan. Pola platina pada jubah hitam bersinar, membentuk seekor harimau putih dan meraung untuk menelan api. Pada saat kritis, dia memilih untuk menyelamatkan karena dia merasa ancaman Zhou Zhengde terlalu besar. Dia perlu menyelamatkan naga bumi dan membiarkannya membunuh lawannya. Jika tidak, Qi Feng punya firasat bahwa akan ada masalah di belakangnya. Minggu ini Zhengde akan menjadi masalah besar dan menghalangi jalannya. Hanya sekarang, berguling dengan kekuatan tingkat kuasi Tianzun adalah cara yang paling efektif untuk membasmi lawan ini. Jika tidak, dia mungkin akan dikalahkan di medan kompetisi nanti. Qi Feng sangat sensitif. Dia telah memperhatikan bahwa pencapaian medan Zhou Zhengde sangat buruk sehingga dia dapat mengatur medan okulasi di antara tangannya, yang tidak terduga. Itu benar-benar hal yang luar biasa. Itu bertentangan dengan langit. Di antara makhluk-makhluk yang menonton perang, seorang Raja Dewa berseru bahwa dia juga telah mempelajari medan itu secara mendalam dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa itu untuk pertama kalinya. Memadat gunung dan sungai yang terkenal, mencairkan esensi medannya menjadi gambar inti magnet, dan membangun harimau putih yang menelan langit. Itu benar-benar tangan yang besar. Mengerikan. Penyihir lapangan lainnya juga kagum dan mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah asal mula harimau putih yang menelan langit. Itu sangat bertentangan dengan langit. Itu disempurnakan dari medan harimau putih yang sebenarnya. Pada kenyataannya, medan harimau putih di antara gunung dan sungai yang terkenal sangat langka. Itu bertugas membunuh dan memotong. Diketahui bahwa itu dapat melahap langit dan bumi. Berapa banyak orang yang berani menginjakkan kaki dengan mudah. Namun, beberapa monster tua yang kuat telah mempelajari medan itu sepanjang hidup mereka. Mereka hanya ingin bertindak melawan langit, menggali medan ini secara paksa, mencairkannya dalam gambar bubur magnet yang berharga dan menyimpannya untuk mereka gunakan sendiri. Sekarang apa yang ditunjukkan Qi Feng adalah sesuatu dengan latar belakang seperti itu. Namun, semakin banyak hal yang bertentangan dengan langit, semakin sulit untuk disempurnakan, dan persyaratan untuk bahan-bahannya sangat keras. Bahkan jika bahan, jubah, hitam, ini adalah bubur magnetik harta karun, ia sedikit kelebihan beban setelah membawa esensi gunung dan sungai yang ganas. Oleh karena itu, ia akan rusak setiap kali digunakan. Setelah setiap kali, kekuatan medan harimau putih akan menghilang. Qi Feng juga menghisap udara dingin di kejauhan. Ia yakin bahwa itu pasti telah disempurnakan oleh monster tua teratas di lapangan. Kalau tidak, generasi muda tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Medan yang mengerikan dari gunung dan sungai yang megah dan luas benar-benar hebat. Ketika Qi Feng berbicara, dia juga menembak. Tentu saja, dia ingin berhenti, menyimpulkan tangan ajaib di lapangan, dan mencegah harimau putih menelan langit untuk memberikan efek terbaik. Ledakan, dia langsung menerima api di dekatnya dan melawan harimau putih dengan cara menyeluruh, sehingga tidak bisa menelan api di sini. Hah, Qi Feng tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa harimau putih dari jubah hitam itu kuat di luar imajinasinya, dan api di dekatnya secara bertahap ditelan. Itu terlalu tinggi di sini. Selain itu, dengan kepala terangkat tinggi, ia datang ke angin Chu, dengan fluktuasi energi yang kuat, seperti penindasan keseluruhan yang tak tertandingi. Dalam keadaan linglung, Qi Feng melihat gunung dan sungai, dengan momentum yang kuat dan keagungan yang tak terbatas, tetapi napas yang ganas juga naik, tak terbatas, menutupi langit dan bumi. Dia segera tahu bahwa harimau putih melahap medan gunung dan sungai asli yang sebenarnya. Sekarang ia muncul, dan kota itu datang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Qi Feng menghirup udara dingin, dan cahaya hitam di tangannya membumbung tinggi. Dia mengambil tangga langit hitam yang baru saja diambilnya dengan paksa sebagai jembatan, mengarahkannya ke pita cahaya dan menghilang ke medan lain. Ledakan, cahaya putih asli mekar, dan harimau putih itu tampaknya benar-benar menelan langit.
Kekuatannya begitu kuat sehingga tanah tenggelam dan mengguncang medan. Dan semua api diserap sementara olehnya. Chu Feng menyadari bahwa ini adalah pekerjaan monster yang sangat tua. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Dia menduga bahwa setidaknya itu adalah Master Surgawi yang setara dengan Master Surgawi, atau bahkan peta langit yang disempurnakan oleh peneliti lapangan yang lebih kuat. Jika itu benar-benar menutupinya, itu akan menjadi pembunuhan. Pada saat ini, naga bumi juga keluar dari masalah. Setelah api padam, ia meraung dan naik melintasi langit, seperti naga sungguhan yang menyelam dan mengejar Chu Feng dengan harimau putih. Ini adalah pembunuhan. Pada saat yang sama, di punggungnya, gadis berambut hijau itu berteriak, "Bunuh dia, aku akan mengulitinya sendiri. Aku harus memotongnya hidup-hidup. Aku akan melakukannya sendiri." Gadis itu berteriak dengan ganas. Dia sangat membencinya. Matanya tajam dan ingin membalas dendam pada Chu Feng. Sekarang dia terlihat seperti hantu atau hantu. Benar-benar menakutkan. Dia hampir terbakar menjadi tengkorak. Wajahnya yang cantik tidak akan pernah kembali. Pada saat yang sama, Qi Feng menembak lagi. Dia menawarkan gulungan itu lagi. Itu adalah peta bubur magnetik yang tidak lengkap dengan pola Rosevins yang setengah busuk di atasnya. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang panas melonjak, dan setengah dari Rosevins yang compang camping muncul dan bergegas ke Chu Feng. Qi Feng menawarkan artefak serupa lainnya, yang masih merupakan alat pembunuh yang besar, dan bertekad untuk membunuh Chu Feng. Sekarang setelah dia menembak, dia ingin menjadi sangat kuat dan menghancurkan lawan potensial ini, karena bakat lapangan pihak lain membuatnya takut, khawatir tentang persaingan, tetapi dia kehilangan kesempatan untuk memasuki medan terdalam Taisang. Apakah itu serbuk Sari Daewo yang legendaris atau hal yang lebih misterius? Itu sangat diperlukan untuk Bai Daoshan. Ada godaan yang fatal. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Tentu saja, dia juga sangat tertekan. Peta langit semacam ini akan rusak sekaligus. Terlalu boros dan boros untuk menghabiskannya terlebih dahulu. Wus, angin Chu menghilang. Menggunakan sarana medan khusus, ia mengorbankan cahaya magneto-optik Tuhan, menghilang dari gunung dan bergerak menyamping ke zona api lainnya. Alisnya mengernyit. Naga bumi, harimau putih, dan burung pipit mawar, menukik dan mengejar bersama, yang benar-benar sulit dipecahkan. Jika berada di tempat lain, dia akan berada dalam bahaya. Namun, ini adalah medan Taisang. Dia punya ide dalam sekejap. Siapa yang berani mengguncangnya dengan medan Taisang? Chu Feng menembak dengan cepat, memainkan berbagai simbol medan khusus dan menghilang ke dalam tanah. Untuk sementara waktu, seluruh medan Taisang berguncang dan pulih, dan api melonjak dalam sekejap. Kamu gila, Qi Feng terkejut dan marah. Apakah ini untuk mengaktifkan sepenuhnya medan Taisang dan menjadikannya tempat yang punah? Semua orang akan mati. Kau gila, apakah ini bunuh diri? Namun, kau bahkan tidak bisa mati jika kau mau. Aku harus melihatmu mati dengan mataku sendiri dan membunuhmu terlebih dahulu. Qi Feng menggertakkan giginya. Ia merasa aman. Ia menjadi gila dan membunuh pihak lain itu sendiri. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, ia masih mendesak harimau putih untuk melahap langit, dan burung pipit mawar yang tidak lengkap itu juga menari dan mengejar Chu Feng. Pada saat yang sama, ia dengan panik memanggil naga bumi untuk kembali dan berhenti mengejar. Pada saat ini, semua orang merasa sedikit takut, dengan cepat mundur dan menjauh dari api. Sekarang bukan saatnya untuk membakar diri yang sebenarnya di kedalaman medan Taisang, dan apinya terlalu ganas. Jika Anda benar-benar ingin masuk, itu akan menghancurkan semua orang. Hah, Chu Feng melihat naga itu melarikan diri bersama gadis itu dan ingin pergi dari sini. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu masih ingin pergi? Aku tidak bisa melarikan diri. Begitu dia menggertakkan giginya, kakinya terjalin dengan rune, dan akhirnya menyentuh larangan yang lebih mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, semua orang terkejut, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Di medan Taisang, ada gunung humanoid di kejauhan, memegang kipas pisang. Pada saat ini, gunung-gunung dan sungai-sungai tempat kipas pisang itu berada sedikit bergetar, membuat kipas itu tampak seperti mengipasi. Akibatnya, api khusus muncul, gas ungu datang dari timur, dan kemudian melonjak hingga 30.000 mil. Sudah berakhir. Qi Feng menutup matanya dengan menyakitkan. Dia tahu bahwa semua lukisan langitnya akan hancur. Zhou Zhengde itu gila dan berani mengaktifkan kipas pisang di tangan Mahaguru.
Udara ungu memenuhi udara, apinya tidak terlalu kuat, tetapi membakar segalanya. Di bawah getaran medan kipas pisang, semuanya di sini telah berubah. Berbeda, api itu tampaknya membakar segalanya di dunia. Aduh, harimau putih itu menjerit, dan kemudian seluruh tubuhnya pingsan. Dengan ledakan pertama, gulungan seperti jubah hitam tempat lukisan itu hancur dan terbakar. Kemudian burung pipit mawar merengek, menghilang langsung dari kehampaan dan terbakar bersih. Kedua lukisan langit itu terbakar menjadi abu dan benar-benar tamat. Qi Feng tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Kamu sangat gila. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup?" Dia tidak percaya bahwa bocah itu masih bisa hidup. Namun, saat berikutnya, jantungnya berdebar kencang. Chu Feng seperti peri, tubuhnya bergerak dan penuh keindahan. Dia seperti menari. Dia menginjak satu-satunya titik dalam cahaya api yang dapat melestarikan kehidupan, bergerak dengan ringan dan melepaskan diri dari lautan api. Satu-satunya jejak vitalitas di medan Taisang langsung ditangkap olehnya pada saat ini. Qi Feng terkejut. Mata Chu Feng penuh dengan rune, yang kuat dengan mata emas. Selain itu, ia telah mempelajari dengan saksama buku surgawi perak, yang berisi interpretasi medan Mahaguru. Oleh karena itu, ia berbahaya dan berbahaya, jadi ia berenang tanpa ditelan oleh api. Ah! Di kejauhan, gadis berambut hijau itu berteriak. Naga bumi berguling dan meraung. Meskipun mereka mendengar panggilan itu dan melarikan diri untuk pertama kalinya, mereka masih beberapa langkah lagi. Mereka tersapu oleh beberapa api rune di tepi cahaya api. Cacing tanah emas merah kehilangan sebagian besar tubuhnya pada saat pertama, dan cahaya jiwa menyala dan menyusut dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka hanya beberapa langkah dari luar dan hendak melepaskan diri dan berjuang keluar. Namun, pada saat ini, Chu Feng tiba, seperti dewa iblis yang menarik, tidak lagi ringan, tetapi penuh dengan atmosfer pembunuh. Puff! Dia memotong kepala naga bumi yang lumpuh dan kuat dengan pisau, lalu memotongnya lagi, membuatnya meraung dan melolong. Namun, itu tidak berguna bahkan jika itu adalah dewa semu, karena Chu Feng adalah Raja Dewa yang agung, dan dia bisa melawannya. Orang luar tidak dapat melihatnya. Mereka mengira itu terbakar oleh api dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bang! Chu Feng melangkah maju dengan satu kaki dan menendang sisa tubuhnya ke dalam api untuk menghancurkan baik bentuk maupun jiwa. "Jangan bunuh aku!" Gadis itu berteriak. Hidupnya sangat besar. Dia belum mati. Hanya ada sebagian kecil tubuhnya yang tersisa, dan dia mencoba memanjat keluar. Chu Feng begitu acuh tak acuh sehingga dia mengayunkan pisau panjangnya yang cemerlang dan memotong pinggangnya, sehingga dia jatuh ke dalam api dan berteriak untuk mengakhiri hidupnya. Adapun Raja Dewa dalam baju besi ungu dan emas, dia juga mati dengan menyedihkan, dan bentuk serta jiwanya hancur. "Kamu!" Qi Feng gemetar. Pada saat seperti itu, pihak mereka menderita kerugian besar. Zhou Zhengde seperti iblis yang dirasuki. Dia dengan cepat membunuh orang-orang mereka dan menghancurkan peta langitnya. Untuk sementara waktu, banyak orang memiliki mata yang tenang. Pencapaian bidang Zhou Zhengde terlalu kuat, yang membuat mereka merasa terancam. "Teman-teman, apakah kalian perlu bekerja sama? Orang ini adalah pesaing terbesar kita. Sebagian besar bidangnya tidak tertandingi oleh sedikit orang. Siapapun yang bersaing dengannya, lebih baik mencari kesempatan untuk membunuhnya dan membasminya terlebih dahulu." Qi Feng berbisik diam-diam dan menyatukan yang lain. Banyak orang bergerak di tempat. Jika kesempatannya tepat, tentu saja perlu untuk membunuh. Kalau tidak, jika nanti bertanding di lapangan, sungguh tidak mungkin ada yang bisa menjinakkan Zhou Zhengde. Ledakan. Namun, Chu Feng lebih kuat dari yang mereka kira dan menyerang lagi. Kali ini, dia tidak mengguncang kipas pisang, tetapi mengguncang medan manusia, penguasa tertinggi itu sendiri. Dia adalah orang pertama yang membersihkan sekelompok orang. Karena dia merasakan permusuhan, banyak orang bersiap untuk melakukannya. "Beraninya kau!" teriak Qi Feng. Dia benar-benar sedikit berbulu. Apakah orang ini gila? Bahkan medan manusia berani mengguncang. Apakah ini mencari kematian? Atau mati dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang beberapa orang secara selektif? Gila, apakah Anda ingin menjadi musuh publik di dunia? Qi Feng berbulu. Itulah Mahaguru. Apakah ada yang berani mengguncangnya? Meskipun dia ingin Zhou Zhengde menjadi gila dan menjadikan dirinya musuh para pahlawan, akan buruk dan tak tertahankan untuk mengaktifkan Mahaguru dengan cara ini.
Semua orang bersatu untuk membunuh orang ini. Qi Feng berteriak dan meminta orang-orang untuk menyerang dengan tegas dan menghentikan tindakan orang gila itu. Ya, lakukan dengan cepat. Jika dia ingin mati, kirim dia masuk. Jangan ganggu kami dan bunuh dia. Beberapa orang setuju. Beberapa orang yang memusuhi Chu Feng siap untuk bergerak lebih awal. Mereka khawatir bahwa bocah dengan pencapaian yang tak tertandingi di bidang ini akan menjadi pesaing terbesar mereka di medan ini. Hehe, benar-benar putus asa. Anda ingin menyerang sendirian dan membunuh kita semua, untuk memimpin. Itu ambisius untuk merebut keberuntungan di sini. Sebaiknya Anda mengirim diri Anda sendiri ke jalan. Seseorang mencibir dan menawarkan jaring besar, di mana bintang-bintang bersinar di seluruh langit, seperti langit berbintang yang muncul dan menutupinya dengan cepat dan ganas. Ternyata itu adalah Dewa Semu. Benar saja, tidak hanya ada satu cacing tanah emas merah di sini, tetapi juga jumlah peserta yang sama. Mereka adalah ahli teratas di antara kerumunan dan dengan cepat membunuh Chu Feng. Pada saat ini, beberapa orang sangat dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ketika mereka membuka mulut, mereka meledak. Itu adalah pedang Gengjin Qi dari paru-paru mereka, dan guru surgawi semu lainnya menyerang. Ledakan, ada juga orang-orang yang gemetar di bawah kaki mereka. Rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dalam jumlah yang padat, menyebar dengan cepat, dan bergegas ke kedalaman pegunungan dan sungai untuk memblokir rencana aktivasi medan angin Chu. Ini adalah master yang telah menunjukkan bakat luar biasa dalam proses melangkah ke medan. Dia sekarang menggunakan medan yang luar biasa yang hampir hilang di zaman kuno untuk menghancurkan rune Chu Feng. Namun, dia datang kemudian, dan efeknya tidak terlalu jelas. Sekelompok orang menembak, beberapa dengan tatapan kejam. Mereka tidak jauh, dan gerakan membunuh datang ketika mereka mengangkat tangan mereka, tetapi medan Zhou Zhengde tidak dapat pecah dalam sekejap. Butuh beberapa waktu, seberapa mudah untuk menarik Maha Guru. Oleh karena itu, senyum beberapa orang menjadi dingin dan merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Zhou Zhengde dan membunuh pesaing potensial ini. Siapapun yang memiliki permusuhan dan ingin menyerang Chu Feng secara alami akan melesat ke depan, dan ini juga merupakan target serangan Chu Feng. Saat ini, bertentangan dengan harapan semua orang, karena medan Taishan dipicu, ada sepotong asap yang menyebar dan berkembang untuk pertama kalinya. Asap mengepul, seperti gunung berapi yang telah punah, dan seperti tungku api kekaisaran yang abadi. Di dunia ini, asap mulai menyala dan akan meledak. Tidak ada api, hanya asap yang menyapu, yang telah menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Itu datang dalam sekejap, yang terlalu cepat. Hah! Semua orang tercengang karena tubuh Chu Feng terdistorsi dan kabur. Teknik serangan gabungan dan harta rahasia mereka mengenainya, dan tubuhnya runtuh dalam sekejap. Tubuh virtual, beberapa orang berteriak dan menyadari bahwa itu buruk. Ini adalah pantulan langit bintang di lapangan. Itu adalah tubuh palsu. Itu mengembun dalam sekejap. Sulit untuk membedakan diriku yang sebenarnya. Dia tidak ada di sana. Seseorang berbisik. Diperkirakan Zhou Zhengde tidak dapat lolos dari kematian setelah banyak calon penguasa surgawi menyerang dari jarak yang begitu dekat, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa itu adalah prostesis. Pada saat yang sama, asap mengepul dan menyapu. Meskipun banyak orang melarikan diri untuk pertama kalinya dan mundur dengan cepat ketika mereka melihat medan Taishan berguncang, mereka tetap terpengaruh. Asapnya begitu jahat hingga ada di mana-mana. Ah, mataku! Asapnya begitu aneh, luas, dan ada di mana-mana sehingga dapat merusak cahaya energi pelindung tubuh setiap orang, yang membuat mata banyak orang menjadi merah dan hampir ganas. Bahkan jika Anda menutup mata, mata Anda terasa panas, seperti tertusuk, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tidak hanya itu, kelima indera mereka dirampas, mengalami korosi serius, dan bahkan cahaya jiwa sedang ditempa, seperti terpotong oleh pisau. Ini masih kabut putih setelah gempa bumi di medan Taishan. Jika api membumbung, siapa yang bisa menahannya? Untuk sementara waktu, sambil menghindari konfrontasi, mereka juga senang. Apakah benar-benar untuk datang ke sini untuk melatih diri mereka sendiri? Bagaimana perasaan Anda? Tidak ada solusi di sini. Jika Anda benar-benar ingin masuk ke dalamnya dan melatih diri Anda yang sebenarnya, itu bunuh diri. Tentu saja, beberapa orang menunjukkan warna yang berbeda. Meskipun tubuh mereka sangat sakit dan mata mereka akan buta, mereka juga mengalami kelainan. Setelah asap tertutup, tubuh mereka terkikis.
tetapi ada juga energi yang tidak dapat dijelaskan ke dalam tubuh untuk menempa tubuh dan jiwa. Ah, tidak, mataku. Seseorang berteriak, matanya berdarah, sepasang pupil tertembus, dan asapnya seperti pedang, yang menghancurkan matanya sepenuhnya. Ada 2 garis darah hitam, yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Cermin magnetik Xuanzhen memantulkan dunia. Teriak Qi Feng. Dia tidak banyak terpengaruh. Dia menawarkan cermin pul magnetik untuk mencari Chu Feng. Tak lama kemudian, dalam kabut asap, dia benar-benar menemukan Chu Feng bersembunyi di bawah sebidang tanah. Bunuh dia, itu dia. Qi Feng berteriak dan menyapa orang banyak. Sebuah cermin sumsum magnetik bersinar terang, dan rune mengalir turun ke seluruh langit, menerangi gunung-gunung dan sungai-sungai, membuat tanah tempat Chu Feng berada menjadi terang dan berwarna-warni, memperlihatkan sosoknya. Bunuh dia, banyak orang bersorak dengan enggan. Sebagai dewa semu, dia sangat malu hingga matanya berdarah dan hampir buta, yang membuatnya marah. Wus! Chu Feng menghilang dan berjalan dengan kecepatan tinggi. Dia mengendalikan cahaya magnetik hitam, seperti kilat yang melayang, dari satu tanah ke tanah lain di puncak gunung. Kemudian dia menghilang lagi dan menghindari membuka cermin magnetik. Pada saat ini, meskipun mata Chu Feng sakit dan tidak bisa menahan tangis, dia juga merasakan perasaan baru. Setelah pembengkakan asam, itu menjadi dingin, dan pupilnya diberi nutrisi. Efeknya luar biasa. Dia menemukan bahwa mata emasnya telah ditempa. Dia tidak pergi ke bawah tanah, menggerakkan rune medan, tiba-tiba muncul tidak jauh dari Qi Feng dan bergegas keluar dari permukaan. Ledakan. Dia mulai dengan tegas. Jejak tinjunya seperti pelangi, seperti burung abadi yang lahir, dengan api yang indah dan energi yang tak ada habisnya, menderu ke arah Qi Feng. Qi Feng adalah raja dewa tertinggi dengan kekuatan yang kuat, tetapi dibandingkan dengan Chu Feng saat ini, itu jelas tidak cukup untuk dilihat. Bagaimanapun, dia bertemu dengan raja dewa yang hebat. Puff! Ketika tangan kanannya bersentuhan dengan tinju Chu Feng, daging dan darahnya menjadi kabur, dan kemudian meledak. Dia memiliki banyak harta rahasia, seperti mengganti kematian, mengubah tubuh, berkedip, del. Namun meskipun demikian, dia masih menderita kerugian besar. Satu lengan tidak dapat dihindari. Itu ditutupi oleh segel tinju Chu Feng dan dikunci oleh cahaya jiwa Chu Feng. Dengan satu klik, lengan itu meledak, dan kemudian diambil kembali dan tumbuh oleh harta misterius itu. Namun, saat berikutnya, dia tragis lagi. Dia ditangkap oleh Chu Feng lagi dan langsung merobeknya. Pukulan ini begitu dahsyat hingga Qi Feng hancur, karena bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga cahaya jiwa di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya terdistorsi pada saat ini, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Qi Feng tidak dapat menghilangkan rasa sakit ini. Setelah lengannya patah dan menghilang, dia masih memanen cahaya jiwa. Tubuh Chu Feng memancarkan rune yang menyilaukan dan mengirimkan sejumlah energi yang sangat mengerikan. Dalam mengikis Qi Feng, simbol jalan menyebar kepadanya, menyebabkan pukulan yang menghancurkan baginya, membuat berbagai harta perlindungan tubuhnya tidak dapat berperan. Karena itu adalah invasi kekuatan jiwa, jalinan tatanan dan turunan aturan. Sulit untuk menghapusnya setelah memasuki tubuh. Melalui tangannya, dia memasuki luka Qi Feng, sehingga dia tidak dapat menyingkirkannya. Ah! Qi Feng menjerit. Dia tiba-tiba membuat kekuatan, bahunya patah, tulang belikatnya menghilang, separuh tubuhnya hampir patah, berlumuran darah, dan lukanya berdarah dan tidak dapat disembuhkan. Itu terkikis oleh rune tatanan yang ditawarkan oleh Chu Feng. Dengan cara ini, dia melarikan diri seperti tokek dengan ekor yang patah. Dia membungkus dirinya dalam peta langit, yang hampir kosong dan encer. Dia menyatu dengan gunung dan sungai untuk menghindari angin Chu. Baru saja dia begitu ketakutan hingga hampir kehilangan wujud dan jiwanya. Ledakan, seseorang berdiri di atas gunung dengan mata pelangi. Melalui asap yang tak berujung, dia telah mengunci angin Chu. Gunung dan sungai bergetar. Pria itu mengulurkan tangan yang besar, besar dan tak tertandingi. Cahaya hitam membumbung tinggi, seperti awan gelap yang menutupi langit, dan tiba-tiba jatuh, menyelimuti angin Chu. Ledakan, tanah terkoyak, tanah dan batu terciprat, rune di lapangan terhapus, dan tempat Chu Feng berdiri terbuka dan runtuh sedalam puluhan kaki. Ini sudah cukup mengerikan. Di medan Taisang, itu dapat menyebabkan kekuatan destruktif seperti itu,
yang berarti dapat mengukus laut dan melelehkan gunung dan sungai yang tak berujung di luar. Chu Feng menghilang. Ditutupi oleh tangan hitamnya yang besar, dia diduga hancur dan terhempas ke tanah menjadi lumpur daging. Dapat dilihat bahwa ada jejak darah yang mengalir di bawah tanah. Bagus, bagus sekali kematian. Seseorang berteriak. Dalam waktu sesingkat itu, mereka hampir saja terhantam medan Taisang yang didorong oleh angin Chu dan hampir dalam bahaya. Orang yang menyerang Chu Feng adalah dewa semu dan kekuatan tertinggi di bidang ini. Dia hampir menjadi dewa sejati, dengan hanya selapis kertas jendela yang tidak tertusuk. Tidak seorang pun tahu keterkejutan di hatinya, karena baru saja dia menyadari keseriusan masalahnya. Chu Feng tidak tertimpa dan dicekik olehnya, tetapi telapak tangannya sendiri meneteskan darah. Dia terluka. Pada saat ini, tangannya yang besar telah ditarik kembali, berdarah di lengan bajunya, dan ada luka yang mengerikan di telapak tangannya, yang tidak dapat disembuhkan. Apa ini? Dia terkejut. Dia adalah dewa semu, dan pihak lain hanyalah Raja Dewa. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Dalam sekejap, wajahnya menjadi sedikit pucat. Apakah ini Raja Dewa yang hebat? Ya, pasti begitu. Dia hampir berteriak. Namun, dia tidak punya waktu. Pada saat itu, dia merasa sangat buruk. Dia merinding dan rambutnya berdiri. Dia tahu bahwa Zhou Zhengde akan datang. Dalam asap dan kabut tebal, seperti pemburu yang mengerikan, dia mengintai di dekatnya untuk memberinya pukulan fatal. Benar saja, tepat di belakangnya, tekanan yang mengerikan menyebar, dan kemudian dia merasakan nyala api yang kuat, seperti iblis kacau yang luar biasa bangkit dan membunuh. Gas darah itu cukup mengerikan untuk mengancamnya dan ingin membunuhnya. Zhou Zhengde lah yang menyadari bahwa dia telah membunuhnya. Ledakan. Pada saat serangan balik singkat, dia menghindar dan berjalan pergi. Tanpa melihat ke belakang, menuju ke arah tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah rute terbaik. Sebagai orang kuat dari seri ini, dia menembus segalanya pada saat pertama. Namun, yang membuat tubuhnya dingin adalah intuisinya mengatakan kepadanya bahwa bahaya akan datang, dan sebagian besar bencana akan datang. Meskipun dia menghindari pembunuhan mematikan Chu Feng, jalan di depannya lebih berbahaya. Dia menemukan bahwa ada cahaya keemasan dan dingin yang tak berujung di depannya. Apa itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Itu adalah bulu panah. Meskipun berwarna keemasan dan cerah, itu menutupinya dengan gas dingin dan pembunuh yang tak terbatas dan menyegel semua rutenya. Hal yang paling mengerikan adalah meskipun dia adalah dewa semu, dia tidak dapat merobek kekosongan di sini dan menjauh dalam sekejap. Medan itu menakjubkan dan memenjarakan segalanya. Bulu panah itu benar-benar membawa runenya sendiri, menghalangi kekosongan, mengikatnya di udara, dan menjadikannya target hidup. Apa itu? Semua orang terkejut. Hanya beberapa orang kuat dengan pencapaian medan yang menakjubkan seperti Qi Feng yang mengerti apa yang telah terjadi. Itu adalah pena Zhou Zhengde. Dia telah mengaktifkan medan gunung di dekatnya. Gunung itu tampak seperti busur panjang. Itu telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Setelah berguncang pada saat ini, lusinan cahaya ilahi ditembakkan berturut-turut. Itu adalah serangan fatal yang diluncurkan dengan gunung sebagai busur dan anak panah. Medan Taisang bukanlah yang terbaik di dunia, tetapi juga cukup untuk menempati peringkat terdepan. Bagaimana gunung dan sungai di mana ia berada bisa sederhana. Ada banyak medan terkait, yang sangat rumit. Gunung ini adalah salah satunya. Disebut Gunung Seri, secara keseluruhan tampak seperti busur dan anak panah. Begitu digerakkan, daya mematikannya luar biasa. Ah! Calon dewa berteriak. Dia tertembak di dadanya. Dalam sekejap, jantungnya meledak dan darahnya mengotori langit. Kekosongan itu berwarna merah yan dan pemandangannya sangat tragis. Itu adalah dewa semu. Dia dipenjara, digunakan sebagai target bertahan hidup dan ditembak di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meraung, dia ingin meraung kebenaran, dan memberitahu orang-orang bahwa Zhou Zhengde punya masalah, bukan orang biasa, tetapi Raja Dewa Agung yang legendaris. Namun, dia tidak punya kesempatan, dan bahkan cahaya jiwa tidak bisa berfluktuasi, karena ada lusinan anak panah seperti yang tadi, semuanya terkonsentrasi di seluruh tubuhnya. Yang terpenting adalah dia tidak bisa bergerak sekarang dan dipenjara oleh punggungan seri. Puff, puff, puff. Pada saat-saat terakhir, Zun Surgawi semu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak dan tidak bisa bergerak. Dia ditembak oleh puluhan anak panah. Dengan ledakan,
tubuhnya meledak. Dengan kepulan, kepalanya berubah menjadi kabut darah. Dengan kepulan, bahkan darah merah di udara terbakar dan kemudian menguap kering. Wujud dan jiwanya hancur, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Inilah dewa. Ia mati dengan sangat menyedihkan. Dunia menguap dan dibunuh sepenuhnya oleh Chu Feng. Pada saat ini, semua evolusionis yang menjauh dan berdiri jauh menjadi mati rasa. Mereka terkejut dan sangat senang karena tidak memprovokasi bintang jahat. Ini adalah keberuntungan terbesar. Kalau tidak, diperkirakan akan sangat menyedihkan. Bahkan dewa semu tingkat atas pun meninggal dengan sangat tragis. Belum lagi yang lainnya, diperkirakan lebih menyedihkan. Ini bukan akhir dari masalah. Chu Feng masih menyerang dan membuat gerakan yang menentukan. Ia menarik punggungan matahari yang melesat dan meledakkannya ke suatu area. Ah! Di sana, beberapa raja dewa berteriak. Setelah ditembak oleh bulu panah emas, tidak ada ketegangan. Sama sekali, tidak ada sisa yang tersisa di tempat itu. Kematian mereka sangat menyedihkan. Hati dan empedu Qi Feng ingin retak. Ia juga diselimuti oleh cahaya keemasan, tetapi ia masih memiliki peta langit. Dia melarikan diri dan melarikan diri ke medan lain. Namun, tubuh asli Chu Feng tiba dan mengejarnya. Qi Feng menggerakkan tubuhnya ke samping dan menghilang lagi dengan bantuan harta karun itu, tetapi sesuatu terjadi yang membuat matanya ingin pecah. Chu Feng menghalangi dua orang yang tersisa di Gunung Baidao di sana. Puff! Dua kepala jatuh ke tanah dan dibunuh oleh Chu Feng dengan tangan kosong. Seorang Raja Dewa dan seorang Raja Dewa Semu hampir tidak memiliki perlawanan. Mereka bukan lawan di level yang sama, jadi mereka dihancurkan dan dibunuh oleh Chu Feng. Ah! Qi Feng berteriak, karena dia menemukan bahwa tubuhnya dingin, bagian bawah tubuhnya menghilang, terpisah dari bagian atas tubuhnya, dan terbang miring. Pisau dingin itu memotong pinggangnya. Dia berteriak ketakutan dan menemukan bahwa bocah seperti iblis itu sudah berdiri di belakangnya. Di sekitarnya, banyak orang terkejut dan tubuh mereka dingin. Apakah itu Buddha, Tao, atau kelompok etnis yang kuat di mana Jiang Luoshen tinggal? Semua orang di tempat kejadian tercengang. Remaja itu terlalu kuat dan menebas musuh sendirian. Jiang Luoshen menunjukkan warna yang berbeda, dan suasana hatinya sedikit bergejolak. Sikap keras Raja Iblis Muda itu membuatnya teringat beberapa hal lama yang serupa. Energinya seperti lautan, yang sangat menakutkan. Pegunungan humanoid di medan Taisang berguncang, dan asap hitam membumbung tinggi, menjadi semakin ganas. Maha Guru, pegunungan berbentuk manusia berguncang, dan akan segera meledak sepenuhnya. Ada beberapa api yang menjulang, yang akan menjadi bencana besar. Di daerah pinggiran, setelah memotong Qi Feng, Chu Feng mengangkatnya dan memotong tenggorokannya, yang akan langsung mengakibatkan hidupnya. Tangan Chu Feng tidak jatuh, dan ketegangan yang menyesakkan ini membuat Qi Feng menderita. Sambil merasakan rasa sakit yang hebat, dia juga mengunyah kedatangan waktu kematian terakhir, yang membuat orang pingsan. Lebih baik dipotong oleh tangan lawannya dan menuai hidupnya. Dia mengalami sesak napas, dan pinggang serta perutnya yang patah penuh dengan darah, depresi dan rasa sakit yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua orang terkejut. Di pegunungan dan sungai khusus dan medan yang berisi simbol medan, Zhou Zhengde hampir tidak bisa dijelaskan. Chu Feng memegang jari-jarinya dan menggambar. Kepala Qi Feng melayang miring, dan darahnya mengalir deras. Namun, dia tidak mati. Tiba-tiba dia dicengkeram oleh tangan besar dan mengangkat kepalanya. Awalnya, jari-jari Chu Feng bersinar, dan aturan yang tersebar cukup untuk menghancurkan cahaya jiwa satu sama lain, tetapi sekarang semuanya telah terhapus. Itu adalah roh sapi yang kuat, dengan tanduk kasar dan rambut hijau tebal, tersebar di dada dan belakang. Sepasang lonceng tembaga menatap bulat dan hijau. Itu dia, makhluk di kedalaman jadi. Tauren yang mendorong gerobak dorong keluar sebelumnya, pria yang sangat kuat. Tidak hanya Chu Feng yang tercengang, tetapi yang lain juga terkejut. Makhluk-makhluk di area terlarang tertinggi keluar untuk campur tangan dalam kompetisi di sini dan menyelamatkan Qi Feng pada saat kritis. Bakat itu langka. Qi Feng dari Baidaoshan memiliki pencapaian besar di bidang ini. Bagaimana kalau menjual muka padaku? Ampuni nyawanya. Jika kamu ingin membunuhnya, tunggu beberapa saat. Tauren dengan rambut hijau tebal menggoyangkan tanduk besarnya dan menyeringai pada Chu Feng. Nada bicaranya penuh nasihat, tetapi dia sedikit menakutkan, seperti Raja Iblis dunia campuran.
Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa. Apa lagi yang bisa kamu lakukan jika kamu berkata begitu? Dia meminta kesempatan besar di area terlarang Mahkamah Agung. Tentu saja, dia tidak bisa menyinggung tuannya di sini. Namun, dia juga sangat kesal. Dia harus bekerja keras untuk menangkap Qi Feng. Hasilnya, dia diselamatkan oleh sebuah kata. Tauren humanis, jangan khawatir, kami juga memiliki perlindungan untukmu. Aku akan memberitahumu di sini. Jika kamu dimutilasi dan terluka parah, kami akan maju dan melindungi kehidupan terakhirmu. Perut Chu Feng Fei, perut pamanmu, kamu harus menunggu sampai kamu cacat untuk melindungi hidupmu. Namun, dia dapat merasakan bahwa daerah terlarang tertinggi sangat menginginkan para peneliti yang ahli dalam bidang tersebut, berharap untuk mempertahankan bakat-bakat terbaik. Ini adalah kabar baik bagi Chu Feng. Jika dia dihargai oleh kelompok esensi api di daerah terlarang tertinggi, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberuntungan yang lebih besar. Setelah mengatakan ini, Tauren itu kembali menenggelamkan wajahnya dan tidak puas dengan Chu Feng. Dia berkata, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu ingin membakar jadi? Menghancurkan gunung dan sungai ini? Benar-benar berani. Jika kami tidak menghargai bakat, kami akan menembakmu dan membiarkanmu mati di sini. Dia menunjuk ke medan dengan jarinya. Daerah itu berguncang hebat. Asap tebal itu begitu mengerikan sehingga berfluktuasi seperti lautan. Api kecil melompat dan hampir keluar. Apakah kamu tahu apa itu? Kekuatan tertinggi terkandung di medan ini, jika benar-benar meledak, itu akan menjadi malapetaka. Itu dapat membakar selama 33 hari. Kamu tahu, itu jatuh dari atas pada tahun-tahun itu. Tauren memperingatkan, sangat serius. Akhirnya, wajahnya berkedut lagi, menunjuk ke medan Taisang di kejauhan dan berkata, kali ini kau telah menyebabkan masalah besar. Tahukah kau berapa banyak usaha yang telah kita sia-siakan untuk menenangkan diri? Kemudian Chu Feng melihat seseorang muncul dari kedalaman medan Taisang, memegang botol putih kristal dan terus-menerus menyemprotkan air untuk memadamkan api kecil itu. Itu seperti botol giok lanolin. Itulah perkembangan air sejati. Ibu air di dunia lahir sebelum dunia terbentuk. Sulit untuk mengumpulkan tetesan. Hari ini kita khawatir tentang kebangkitan Maha Guru dan menumpahkannya. Ini harga yang bagus, kata Tauren. Membuka air sejati. Chu Feng terkejut. Dia mengumpulkan beberapa dari kolam reinkarnasi yang mengarah ke sungai jiwa di area terlarang keempat dan memadatkannya menjadi bahan paling berharga yang dia butuhkan untuk melatih 7 harta karun. Tanpa diduga, ada beberapa roh api di area terlarang tertinggi. Untungnya, Maha Guru tidak bangkit, hanya sedikit api yang keluar, jika tidak, akan ada bencana besar. Tauren memperingatkan. Sebelumnya, Chu Feng masih bertanya-tanya mengapa hal itu berlangsung begitu lama. Hanya ada asap dan tidak ada api. Awalnya hal itu dihentikan oleh makhluk-makhluk di area terlarang. Tauren itu berkata lagi, yang terbaik bagi Maha Guru untuk hidup atau mati. Begitu dia hidup, bahkan jika dia tidak lengkap, spesies ini tidak dapat ditandingi di dunia. Chu Feng terkejut, dan semua evolusionis lainnya juga terkejut. Mereka benar-benar tercengang. Benarkah ada makhluk bernama Taisang yang terkubur di medan ini, tidak terbatas pada api? Tauren itu mundur, tetapi sebelum pergi, dia melelehkan ramuan berkilauan yang diselimuti api dan memurnikannya ke dalam kepala Qi Feng agar tumbuh perlahan. Chu Feng ingin berkata, berikan aku satu juga. Daerah terlarang ini terlalu kaya. Semua jenis obat-obatan besar diberikan kepada orang-orang. Jiwa Qi Feng telah rusak parah, tetapi sekarang berangsur-angsur pulih. Untuk sementara waktu, di sini sunyi. Asap gunung, Taisangshan di kejauhan berangsur-angsur menghilang, dan matahari bersinar terbenam. Suasananya lembut dan sunyi, seolah-olah pertarungan sebelumnya tidak terjadi. Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mendatangi buku itu dan mulai mempelajarinya lagi. Kertas perak di buku surgawi perak secara alami menjadi fokus terobosannya. Ini adalah kode rahasia tertinggi yang sebenarnya. Merupakan keberuntungan besar untuk menemukan halaman di sini. Pada masa itu, ketika selembar kertas perak jatuh ke dunia bawah, kemampuan orang suci untuk menghubungkan surga dan bumi dapat diciptakan. Dan ada tindak lanjut di sini, yang benar-benar di luar dugaan Chu Feng. Dia diam-diam memasukkan kertas perak itu ke dalam tubuhnya dan memberikannya kepada buah Tao dunia bawah, Chu Feng di tingkat Raja Dewa yang Agung. Dia mempelajari buku-buku lain dengan Yang Dao Guo,
dan pada saat yang sama mengirim beberapa kitab suci yang paling mendalam ke dalam tubuhnya dan memberikannya kepada Xiao Yin Dao Guo. Akan jauh lebih cepat jika dia memahami kitab suci rahasia bidang itu sendiri. Faktanya, setelah bertahun-tahun, buah tahu dunia bawah dan Chu Feng di tingkat Raja Dewa yang Agung telah melangkah jauh di bidang penelitian lapangan. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia datang ke Yangjian. Chu Feng, buah dari jalan dunia bawah, telah melambung tinggi dalam pencapaian bidangnya. Dia telah melangkah ke guru ilahi yang jauh jangkauannya, dan terus menjelajahi dan bergerak maju sendiri. Selama beberapa hari, Chu Feng mabuk. Dalam keadaan kesurupan, dia lupa berlalunya waktu. Itu seperti mengembara di ujung misteri langit dan bumi, terus-menerus menjelajahi dan menyerap pengetahuan bidang. Bakat Chu Feng di bidang ini telah lama dievaluasi, dan bahkan melampaui bakat evolusinya, yang langka di zaman kuno. Di masa lalu, ia kekurangan buku-buku bidang yang sistematis dan berstandar lebih tinggi, tetapi sekarang ada set-set lengkap di sini, yang setara dengan menebus kekurangannya, membuatnya seperti tanaman kering di padang pasir yang bertemu mana, terus-menerus terisi, menyerap nutrisi, menjadi bersemangat dan bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Dikatakan bahwa kesulitan mempelajari bidang ini lebih dari 10 kali lipat dari evolusi, dan butuh waktu untuk mengumpulkannya, tetapi sekarang Chu Feng tampaknya telah membuka pintu dengan cahaya kemasan internal yang terang. Dia telah melangkah ke Istana Suci, pemahamannya tentang bidang ini telah meningkat pesat, dan kekuatannya di bidang ini telah melonjak. Chu Feng merasa bahwa suatu hari di sini hampir sama dengan waktu beberapa tahun terakhir. Itu terutama karena dia memiliki tingkat evolusi yang lebih tinggi. Buah tahu milik dunia bawah lebih peka terhadap penangkapan aturan langit dan bumi di bidang Raja Dewa. Pada saat yang sama, buah tahu dari dunia bawah telah mati selama bertahun-tahun dan tidak dapat berhibernasi. Selama bertahun-tahun, bahkan buah tahu miliknya dari dunia bawah telah ditipu, dan dia tidak tahu kedalamannya, dan dia telah mempelajari hal semacam ini. Banyak penelitian hanya satu lapis kertas jendela, yang dapat dikatakan menyeluruh dalam sedikit. Akan tetapi, di masa lalu, dia tidak memiliki rahasia dan tidak dapat melihat kitab suci surgawi, jadi dia tidak pernah membuat kemajuan lebih jauh dengan pesat. Sekarang, semuanya telah berubah, semuanya berbeda. Chu Feng membaca dengan rakus dan ingin mencerna serta menyerap semua kode rahasia bidang, memindahkannya ke kedalaman hatinya dan menjadi kekuatan bidang terkuat dalam sekejap. Selama beberapa hari, Chu Feng melupakan yang lain, fokus pada penelitiannya, membaca sejumlah besar kitab suci rahasia, dan mengelilingi tubuhnya dengan berbagai simbol bidang. Selain itu, semua orang terkejut mendengar bahwa ada suara nyanyian di tubuhnya, yang merupakan memasuki Tao, bidang pencerahan baru. Ketika dalam situasi ini, waktu tampaknya membeku baginya, sehingga beberapa orang tampaknya dapat menghabiskan waktu puluhan tahun dan membenamkan diri dalam alam pencerahan terdalam. Umat Buddha terkejut. Mereka memiliki dharma pencerahan. Mereka menyebarkannya secara diam-diam dalam semalam dan mendapatkan ratusan tahun kerja keras, tetapi hanya sekali atau dua kali para pengikut yang memiliki kesempatan besar dalam hidup mereka dapat menggunakannya. Sekarang, mereka terkejut melihat bahwa Zhou Zhengde, seseorang yang tidak termasuk dalam keluarga Buddha, telah jatuh ke alam pencerahan yang serupa di bidang penelitian lapangan. Orang-orang dari keluarga tahu juga ketakutan dan bermartabat. Orang-orang luar biasa dari keluarga mereka juga memiliki kesempatan khusus dan metode rahasia, yang dapat mewujudkan pencerahan dalam semalam. Legenda yang paling kuat adalah bahwa, sisi gua Tiongkok telah ada di dunia selama ribuan tahun di hari ke-7. Tentu saja, apa yang disebut milenium di dunia sebenarnya mengacu pada milenium yang diperoleh dengan berlatih di alam Tao, bukan milenium di dunia nyata. Ini sangat mengerikan. Dalam 7 hari yang sebenarnya, dia bisa memanen 1000 tahun Taoisme. Sekarang, mereka melihat Chu Feng melangkah ke situasi yang legendaris. Para biksu dari semua negara terkejut dan semua menatap Chu Feng. Sekarang, Chu Feng bersinar di sekujur tubuhnya dan berlatih selama beberapa hari. Meskipun dia tidak seaneh Buddha dan Taoisme, satu hari adalah buah dari Taoisme selama 100 tahun. Namun, keadaan memasuki Tao yang telah dia capai sendiri juga menakjubkan, dari beberapa tahun hingga puluhan tahun setiap hari. Sayangnya, dia tidak memahami dharma rahasia tertinggi yang legendaris dari Buddhisme dan Taoisme, kalau tidak, dia akan mendapatkan lebih banyak sekarang. Sungguh mesum mempraktikkan Taoisme selama 100 tahun sehari. Tentu saja,
Pendekatannya saat ini hanya terbatas pada bidang, bukan evolusi, yang selanjutnya menunjukkan betapa buruknya bakatnya di bidang ini. Tanpa Dharma keluarga Buddha dan gua keluarga Tao, dia masih bisa tinggal di sini. Semua orang melihat bahwa Chu Feng telah membaca setengah dan setengah buku dalam beberapa hari. Diduga bahwa dia telah membaca dan memahami sebagian besar kitab suci rahasia. Tubuhnya bersinar, semua jenis rune bersinar terang, dan suara nyanyiannya semakin agung dan sakral. Penampilannya yang berharga tampak hikmat, seperti seorang Buddha dan leluhur Tao. Faktanya, saat ini, ia memiliki materi leluhur Tao eksternal yang kuat, yang memiliki kecenderungan untuk menghancurkan akal sehat dan menyebar ke bidang evolusi. Ia ingin meningkatkan fisiknya, leluhur Tao kaya akan materi dan lebih menakjubkan. Banyak orang terkejut, dan beberapa orang tidak bisa duduk diam. Mata Qi Feng dingin. Ia benar-benar tidak bisa tenang. Ia tidak bisa menahan keinginan untuk melakukannya, tetapi ia merasakan jantung berdebar ketika memikirkan konsekuensi seriusnya. Karena, tauren itu melepaskan, melindungi Chu Feng dari kematian. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan mengganggu kemajuanmu, mengganggu alam pencerahanmu, dan memaksamu untuk mundur dari Tao. Qi Feng kejam. Ia memutuskan untuk mengganggu dan menghancurkan lingkungan masuk sekali dalam 1000 tahun milik Chu Feng, sehingga membuatnya menarik diri dari keadaan khusus ini yang sangat langka dan lebih berharga daripada kehidupan pada saat yang sama. Ada juga orang-orang di sekitar yang memiliki rencana seperti itu. Misalnya, orang-orang yang telah merusak patung surgawi semu dan makhluk lain yang ditakdirkan untuk menjadi pesaing ingin memulai secara diam-diam dan mengganggu masuknya Chu Feng ke dunia. Batuk. Seseorang batuk secara diam-diam. Suaranya tidak tinggi, tetapi sudah terkumpul menjadi gelombang suara energi, yang meledak di telinga Chu Feng dan ingin meledakkannya keluar dari alam itu. Pada saat yang sama, Qi Feng juga mulai. Dia tidak berani terang-terangan, tetapi secara tidak sengaja berteriak, meminta maaf kepada orang-orang di sekitar, dan mengatakan bahwa bidang penelitiannya tercengang. Baru saja dia menyalakan api dan membakar dirinya sendiri. Pukulan api itu dengan keras mengganggu rune yang terkandung di medan di sini, mengakibatkan fluktuasi yang hebat dan tanah bergetar, seperti gempa bumi besar. Meskipun cara-cara ini digunakan untuk membuat orang tahu apa yang sedang terjadi secara sekilas, tidak ada yang bisa mengatakan apapun dan tidak ada yang akan menghentikan mereka. Karena kinerja Chu Feng di sini ditakdirkan untuk menjadi lawan terbesar mereka. Beberapa orang ikut campur, dan yang lain senang melihat keberhasilannya. Mereka yang berhati lurus juga menggelengkan kepala dan berdiri di kejauhan, tidak mau turun tangan, karena Chu Feng sekarang berpotensi menjadi musuh publik. Tidak perlu menyinggung semua orang untuknya, yang membuatnya sulit untuk pindah ke sini. Batuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya batuk. Dia adalah seorang pelayan tua dari seorang anak muda. Dia adalah dewa semu. Gangguan semacam ini akan sangat mengerikan. Sama seperti guntur dan tsunami, itu melonjak di daerah ini, mengguncang tubuh Chu Feng sedikit dan berdengung di telinganya. Maaf, salah. Pada saat ini, Qi Feng juga meminta maaf lagi untuk memadamkan api, tetapi itu mengejutkan bumi dan hampir membalikkan angin Chu. Wajah Chu Feng dingin dan biru besi. Dia akan membunuh. Jika dia bukan Raja Dewa yang agung, Dewa Semu tadi akan membuatnya hampir memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Matanya dingin dan kejam, menyapu semua orang. Namun, orang-orang masih terkejut. Meskipun Chu Feng sangat marah dan matanya hampir membakar api, suara apa yang keluar dari tubuhnya? Masih melantunkan mantra, seperti leluhur Tao yang lahir sebelum fajar dunia, berkhotbah. Tubuh dipenuhi dengan bahan leluhur Tao, rune ladang yang mekar indah. Keadaan masuknya belum rusak. Bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin? Semua orang tidak dapat mempercayainya, dan sulit untuk mempercayainya. Dia bangun dan marah di sana. Bagaimana dia masih bisa memahami Tao dan membenamkan dirinya di alam terdalam memasuki Tao? Ini sama sekali tidak mungkin. Ketika seseorang terjaga dan kesadarannya kembali, dia secara alami akan jatuh ke alam Tao. Bagaimana tubuhnya bisa mengeluarkan suara nyanyian? Qi Feng gemetar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan langsung untuk menguji apakah Chu Feng benar-benar masih memahami bidang tersebut. Itu terlalu jahat. Batuk. Di sebelahnya, lelaki tua itu kering dan matanya seterang listrik. Dia batuk lagi seperti guntur, dan tanah yang bergetar hampir meledak. Ini jelas, tetapi dia masih tidak mau.
Dia curiga bahwa Chu Feng masih memahami Tao. Ini untuk menjadi kuat dan ikut campur lagi. Apakah kamu ingin mati? Chu Feng sangat marah sehingga rambut panjangnya berkibar. Gangguan ini begitu penuh kebencian sehingga seperti membunuh hidupnya. Pada saat yang sama, Qi Feng ikut campur secara diam-diam lagi. Dalam hidup seseorang dapat mengalami pertemuan seperti itu beberapa kali. Ini adalah kesempatan besar. Jika seseorang meraihnya, dia sangat mungkin untuk melompat ke 9 surga dan menjadi naga sungguhan. Sekarang, seseorang harus melakukannya, jadi dengan berani menghancurkan kesempatannya di depan umum, yang membuatnya menyesali seluruh hidupnya dan menyesali saat ini. Namun, Chu Feng tidak terganggu, bukan karena dia beruntung, tetapi karena dia membagi 2 buah Tao. Saat ini, Chu Feng yang terjebak di bidang pencerahan, terisolasi dari dunia luar. Kalau tidak, batuk-batuk dan gempa bumi yang menggelegar ini telah memaksanya keluar dari situasi itu. Chu Feng sendiri memahami Tao di sini. Bagaimana dia bisa mempercayai semua orang di sekitarnya tanpa pertahanan? Dia harus waspada dan memobilisasi buah Tao Yang Jian untuk berjaga-jaga. Namun, fungsi fisik dan tubuh fisiknya sekarang berada pada level Raja Dewa yang agung, semuanya untuk melindungi dirinya sendiri. Cahaya jiwa Raja Dewa yang agung bersembunyi di dalam toples batu, di bagian terdalam tubuhnya, di mana dia tidak bisa berhenti memahaminya. Hanya dalam beberapa hari, Chu Feng telah menjadi pemimpin di bidang Master Dewa dan berubah menjadi Master Dewa teratas. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi Master Surgawi. Perlu dicatat bahwa domain Master Surgawi sesuai dengan domain Master Surgawi. Orang biasa ingin menjadi Master Surgawi. Mana yang bukan barang antik dan siapa yang bukan fosil hidup. Di usia Chu Feng, dia hampir menginjakkan kaki di ladang surga, yang tidak pernah terdengar dan tidak pernah terdengar. Meskipun Chu Feng tidak jatuh ke dalam Tao, dia masih marah. Jika dia tidak memiliki 2 buah Tao dan belum terintegrasi saat ini, dia akan dihancurkan oleh seseorang hari ini. Semua orang melihat Chu Feng dan ingin tahu mengapa dia masih bernyanyi di tubuhnya dan dia masih berada di alam pencerahan. Qi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelajahi sekitar Chu Feng dengan hati-hati, mencoba untuk menentukan apakah dia menggunakan penutup atau harta rahasia untuk melindungi jiwanya yang sebenarnya. Bang, cahaya jiwa Chu Feng tidak terlihat jelas. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya di medan Raja Dewa Agung untuk menggerakkan tubuhnya seperti sambaran petir, lalu menamparkan Qi Feng. Dalam sekejap, separuh wajah Qi Feng pecah, darah dan tulang berceceran, dan dia terjatuh. Dia dipenggal oleh Chu Feng beberapa hari yang lalu, hanya menyisakan 1 kepala. Meskipun dia diselamatkan dan menghancurkan aturan ketertiban yang berbahaya di tubuhnya, dia masih terluka parah, dan sekarang dia terluka parah oleh daging murni Chu Feng. Aku akan memotongmu, dasar penjahat, teriak Chu Feng. Dia mengambil pedangnya dan maju ke depan. Cahaya dingin bersinar, dia menebas langsung ke arah Qi Feng. Qi Feng mundur, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasa sangat terkutuk. Sekarang, dalam kondisi ini, Zhou Zhengde masih memiliki suara pencerahan di tubuhnya. Bagaimana situasinya? Apakah dia sia-sia? Tidak berhasil. Kamu tidak bisa melakukannya di sini. Master Iblis Lembu di area terlarang punya kata. Jangan bunuh aku. Qi Feng tampak galak dan lemah. Ketika Chu Feng mendekat, dia tidak lagi melangkah mundur dan tenang. Sebenarnya, jika dia melarikan diri sekarang, dia bisa melarikan diri. Bagaimanapun, Chu Feng hanya Raja Dewa fisik, dan cahaya jiwa yang sebenarnya adalah memahami Tao. Namun, Qi Feng tidak mengetahui hal ini dan merasa sulit untuk melarikan diri. Dia memindahkan makhluk-makhluk di area terlarang tertinggi untuk menekan Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng sudah marah. Dia tidak peduli dengan peringatan itu. Selain itu, dia percaya bahwa menurut penampilannya saat ini, esensi api di area terlarang Taisang tahu bagaimana memilih. Puff, pedang Chu Feng hanyalah pedang. Dia langsung membunuh kepala burung hantunya, dan pedang lain menembus cahaya jiwanya. Pedang ini adalah harta rahasia. Ini adalah tingkat Raja Dewa. Tindakannya secepat kilat. Dia memutarnya beberapa kali untuk menghancurkan dan meluluhlantakkan cahaya jiwa itu. Ah! Qi Feng menjerit dengan menyedihkan dan mati dengan menyedihkan. Kali ini, tauren itu datang lagi. Wajahnya muram. Dia menatap Chu Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia bergegas ke lelaki tua itu, Buddha Surgawi Semu,
menamparkan dan menghancurkan separuh wajahnya, dan kemudian separuh tubuhnya hancur dan kabur dengan darah dan daging. Tauren tidak mengatakan apa-apa dan menghilang lagi, yang merupakan peringatan diam-diam. Chu Feng menatap kerumunan dengan acuh tak acuh, dan kemudian pergi untuk memahami Tao lagi dan membaca buku. Selama 7 hari, dia memasuki alam Tao sampai dia hampir selesai membaca semua buku. Selama periode ini, semua jenis rune medan memenuhi dirinya. Dalam proses ini, tubuh Raja Dewa Agung Chu Feng dipelihara oleh bahan leluhur Tao dan ditempa. Sayangnya, tidak mudah untuk menerobos ke medan surga. Namun, dia hampir menerobos ke medan. Jika dia memiliki takdir organik, dia mungkin dapat memahaminya dalam 1 hari dan melangkah ke dunia baru. Bahkan dengan penggilingan dan akumulasi, dia tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama dan memiliki kesempatan untuk menjadi master surgawi dalam waktu singkat. Ini benar-benar menakutkan. Bahkan ketika Chu Feng membuka matanya, dia merasa bahwa selama dia memahami paragraf terakhir dari buku surgawi perak secara menyeluruh, dia benar-benar dapat melompat dan menjadi master surgawi dalam sekejap. Yah, ada jejak yang harus diikuti. Jika medan yang tercatat pada buku surgawi perak ini sesuai dengan peta medan pegunungan di toples batu, aku mungkin dapat menembus celah dan menjadi master surgawi segera. Buah jalur vulva Chu Feng sepenuhnya terbangun, tetapi dia tahu dia tidak bisa mempelajari toples batu sekarang. Setelah dia mundur ke alam Tao, kesempatannya datang. Dia siap memasuki medan Taisang untuk melatih jati dirinya yang sebenarnya.